aja Kalau nanti. diubah nanti baru diubah jangan Allah itu. Ya udah, anggaplah pertanyaanmu nggak ada yang jawab. Berarti kau yang menang, udah ya. Sekarang giliran Pak Rahmat, Pendeta Rahmat yang bertanya. Silakan. Saya luruskan dulu, saya bukan pendeta loh. Oh ya baik, Pak Ringo silakan. Ketika saya ini jadi bingung apa yang mau saya tanya. Begini Bu Carolina. Jangan ke Pak Korin aja, semuanya yang ada di sini buat ke semuanya. Iya. Harus buka Alkitab nih. Ya, kalau belum siap diganti yang lain Ada dulu. tertulis begini. Ya. Ketika Musa meminta supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepadanya, ada itu di Ulangan, nanti ada yang buka itu. Lalu Tuhan melintas dari hadapan Musa sambil berseru, Tuhan, Tuhan. Tuhan melintas dari hadapan Musa berseru, Tuhan, Tuhan. Ada yang bisa menjelaskan itu? Siapa yang melintas? Siapa yang menyebut Tuhan? Kalau dia Tuhan yang melintas, kenapa dia sebut Tuhan? Yang bagus itu. Nah, jadi itu saya mau membuktikan bahwa seringkali di Alkitab orang dari surga mengaku dia sebagai Tuhan. Itu di keluar, saya luruskan ya, saya kasih datanya. Nah, itu di Keluaran. Ternyata. Itu di Keluaran 34 nomor 33. Bisa juga di Keluaran 20 nomor 19. Boleh dibacakan itu ya. Ya. Agak berat itu Pak pertanyaannya, yang mudah-mudah aja. Ini ayatnya saya bacakan. Ayat 5 ya, 34 ayat 5. Kemudian Tuhan turun di awan dan berdiri dalam Musa di sana dan menyerukan nama Tuhan. Perhatikan, betul yang dibilang Bapak Ringo tadi. Tuhan lewat di depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah yang penuh kasih dan murah hati, yang lambat marah dan berlimpah dalam kebaikan dan kebenaran. Ada Tuhan memanggil Tuhan. Waduh, kok ada Tuhan memanggil Tuhan? Ada berapa Tuhan? Nah, itulah, dari ayat itu, siapakah yang melintas, siapakah yang disebut Tuhan? Apa yang bisa jawab itu? Oke. Saya bacakan ayat Mazmur ya. Kok ke Mazmur Keluaran? Ya ini bacakan dulu Mazmur 3 Ya, 3 itu mengenai Daud lagi. Ini mengenai Saya Musa. bacakan dulu. Diam dulu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah, jadi satu itu Tuhan dan Allah itu sama. Enggak Bu, jadi Ibu harus tahu kalau Allah itu diserap dari bahasa Arab karena kita di Indonesia aja. Tidak usah ke Arab dulu nih, kita bahasa Alkitab ini. Soal kita. Yesus mengajarkan Bapa, ada Yesus Ini mengajarkan makanya Allah. di ayat Alkitab begitu bacaannya, seperti Ganti apa yang semua Alkitab, dibacakan. ganti semua Oh, yang Alkitab. ganti sana dulu. Iya, jangan ada kata Allah di dalam. Iya, Jangan ada Bapa. Alkitab tulisannya seperti itu semua. Kau Nggak maju-maju ke kalau RI. pikir kayak gitu. Hormati ini Tidak tamu dalam disesuaikan gereja. RI, baru kau bisa ubah. Hormati saya sebagai tamu ini, tamu undangan lo jauh dari luar negeri masuk Bukan, gereja. ini kan sesuai apa yang saya bacakan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, kata Daud. Jadi Allah dan Tuhan itu sama. Salah terjemah itu Bu. Iya, terjemahnya itu bukan Daud yang mengatakan begitu. Daud tidak pernah menyebut Allah. Elohim disebut Daud. Kita di Indonesia, kau di negara Arab sana kau. Kau negara Ulang generasi. Itu yang bikin pengertian kita jadi kau kacau ke karena negara ada kata itu Allah kau itu. Israel dulu. Pindah. Kita kan berbahasa Indonesia yang baik. Ibu pernah nggak renungkan yang diajarkan Yesus itu kata ganti Bapa, sedunia bisa memakai itu. Itu yang lebih pas. Bapa katanya, Aku sedunia ngerti, aku juga bisa tahu. Tapi kita sesuai baca apa yang ditertulis di Alkitab itu. Udah cukup ini pertanyaannya. Lalu pertanyaannya Pak Ringo ini kok nggak ada yang jawab? Yang lewat. Saya sambut dulu. Panggil siapa? Saya sambut dulu Bang Juma bentar. Assalamualaikum warahmatullahi Keluaran wabarakatuh. 34 ayat 6 sampai 7. Begini Bang Juma, saya ini dianggap masuk dalam gereja, bertanya kepada jemaat-jemaat yang ada di gereja nih. Setiap satu pertanyaan jawabannya ini para jemaat beda-beda jawabannya gitu loh. Saya jadi pusing. Keluar Bang Adi, keluar dari gereja kalau pusing. Iya. Betul. Pak Handi itu bicara mengenai nama
Karena disebut Tuhan. Saya Tuhan serahkan, itu dibicara saya lagi pakai catat. nama dia Bentar dalam dulu. bahasa aslinya. Saya serahkan kepada Bang Juma sebagai tamu Anda ya. Anggaplah Bang Juma yang ada dalam gereja. Saya istirahat dulu, saya ngopi dulu bentar ya. Nanti Oke. saya Bang Juma. Ya, silakan Bang Juma. Selamat menikmati kopi. Sama aku juga. Iya. Selamat malam semua teman-teman. Semoga malam ini kita semua sehat-sehat selalu. Terutama terkait dengan kepercayaan kita ini bisa mengantarkan kita menjadi anak Indonesia yang Sudah baru masuk om. berbudi pekerti, luhur, menyampaikan Ini siapa yang baru kebenaran. masuk? Kenalin dulu. Saya Bang Bang Juma. Bang Zuma, saya Bang Juma. Marga apa? Sihota. Begu Juma Sihota. nah. Oh, Juma Muslim apa Kristen ya? Muslim saya Bang. Oh, silakan. Silakan. Iya. Jadi mengenai terkait ucapan saudara-saudara kami Kristen terkait dengan penyebutan Tuhan menggunakan kata Allah yang sejatinya itu berasal dari Al-Quran. Adanya itu di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Jadi di ayat ini berkata, kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, jadi kalau Al-Quran berkata kafir, Al-Quran ada salah itu Bang Juma. apa itu Abang? Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu beranak, itu bukan dibilang seperti Bang Juma. Oh, lain lagi. Oh, itu lain itu ayatnya. Ini berbeda Bang. Nah, sementara di ayat yang lain mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Jadi kalau ada orang berkata Isa itu adalah Allah atau Allah, maka dia kafir, dan kalau kafir tempatnya di neraka. Ini yang bahaya. Nah, Juma, minta tolong dulu. ya. Minta tolong bacakan dulu yang kusebut tadi. Kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu beranak. Di mana itu ada? Bacakan itu. Pakai bahasa Arab. Ayatnya di mana itu, Bangku? Oke. Di mana Bang itu? Juma. Iya. Bang Juma. Iya. Kami tidak pernah mengatakan Isa Allah. Kami tidak mengenal Isa. Tapi itu kan terbukti. Jadi tidak ada yang kafir. Kami tidak mengenal Isa. Ya. Kami mengenal Yesus Kristus. Sebenarnya begini. Kalau dikatakan apa namanya itu? Kalau dikatakan bahwa Isa Yesus, toko yang sebenarnya duduk pada zaman itu bukan Yesus. Toko sebenarnya yang duduk di situ Isa. Tapi kemudian Isa dan Yesus beda lahirnya, beda kamu di pohon kurma. Beda. Kemudian orang-orang sebagian pingin kemudian mengambil ajaran Isa ini diberikan kepada orang Roma dan Yunani yang menggunakan bahasa Yunani, maka Isa mereka sebut Isos. Jadi awalnya itu Isos, dari kata Isa, Isos, jadi bahasa Yunani. Di Indonesia baru berubah menjadi Yesus, itu di abad ke-17. Begitu sudah. Nah, sebenarnya bukan di situ poinnya. Ibu Carolina, bukan di situ kita poinnya. jangan samakan Bang Juma, jangan samakan Isa dengan Yesus. Ya, Isa itu bapaknya beda. Kalau Ya. tidak mau Omnya juga disamakan, beda, Harun beda. Ya. kalau tidak mau Dan tempat disamakan, lahirnya juga beda. Jangan samakan Isa. kalau Ya. tidak mau disamakan, tolonglah saudara-saudara Kristen menggunakan semua istilah Al-Quran saat ini itu juga ditinggal, jangan dipakai lagi. Supaya jelas perbedaan antara Isa dan Yesus. Yesus menggunakan bahasa-bahasa Yunani, bukan lagi menggunakan bahasa Arab, toh kan begitu.
Tapi bukan itu. Bang Juma, bukan bedanya bahasa Arab dan bahasa Yunani aja, tapi lahirnya beda. Ya, itulah aku bilang Misalnya kalau Maryam, sudah bukan beda. Maryam Kalau itu ada sudah di beda, kalau sudah beda, kenapa semuanya. pula orang-orang Kristen menggunakan istilah-istilah Nabi Isa? Berat itu, berat. Kenapa berat? Menolak Isa itu adalah Yesus, tetapi menggunakan istilah-istilah Isa di dalam mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Berat itu. Makanya aku bilang malam ini sebaiknya kita jangan membahas itu. Sebaiknya kita bahas saja siapa antikristus. Nah, itu lebih paten. Bisanya ini umat Islam ini kita gulung kalau ternyata umat Islam itu terbukti mereka itu adalah antikristus. Begitu juga sebaliknya. Kalau ternyata yang antikristus adalah Kristen, tutup gereja sudah, kan begitu. Gampang tuh. Nah, Jadi mari kita cuma kita nggak diizinkan menghakimi. tidak. Bang Juma, kita nggak dikasih izin menghakimi, nggak boleh tutup gereja, nggak boleh tutup masjid. Bukan, boleh saya menambahkan yang dibilang Ibu itu Nita, bahasa Ibu. metafora, abangku. Bahasa Bang Juma. metafora itu bahasa candaan itu. Supaya kita ini semua bisa Kita ini berpikir. serius ya membahas, jangan dicampur candaan dengan serius jadi Ya, kacau. betul. Bang Juma, boleh Jadi saya tambahkan begini. apa yang tambahkan Ibu Carolina? Sudah itu masalah Sebentar, sudah sekali aja, usang sekali aja. itu, abang. Kata aja berapa menit Ya sudahlah kalau begitu. Nah, Silakan. tadi Ibu Carol bilang begini, jangan kita berbeda karena dari segi kelahiran bisa pun beda. Saya tambahkan satu lagi. Di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Berkali-kali kitab Yohanes menuliskan bahwa ada anak Allah yang keluar dari Bapa. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran menurut Quran surah As-Safa, Quran surat 37 151 ditulis begini, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dalam tanda kurung orang-orang kafir benar-benar mengatakan secara dusta Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berkata dusta. Jadi Alkitab mengakui ada anak Allah, sedangkan Quran mengatakan itu adalah dusta. Jadi betul-betul berbeda jalan kita, itu maksud saya. Ya memang berbeda. Yang mengatakan sama siapa, Bang? Yang mengatakan berbeda kan abang sendiri, tapi abang sendiri yang melanggar. Berbeda tapi Anda menggunakan istilah Alkitab. Menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah, menyebut Roh Kudus, menyebut kemudian Rasul. Itu kan semua ajaran Nabi Isa alaihissalam. Rasul itu lebih duluan itu di Kristen daripada di Muslim ya. Bang Juma, Tidak, tak Rasul bisa. itu lebih duluan di Tak ada Kristen kata dulu. Rasul. Dalam bahasa Yunani tak ada kata Rasul. Iya, apostel maksudnya itu translate-nya. Apostel. Nanti Indonesia merdeka, barulah Translate-nya sebelum itu. Indonesia Tapi jabatan merdeka. apostel itu ada lebih duluan di Kristen. Baru Apostel niru-nirulah jalan yang gunakan. 600 tahun kemudian. Kenapa bisa berubah menjadi rasul? Kan apostel. Bagus Bang itu Juma. Ya, apostel. apostel itu Kayak artinya nama kue. rasul. 600 tahun kemudian ada ngaku-ngaku apostel lagi. Tidak ada di dalam Al-Quran kata apostel. Yang kita pun nggak ada. Itu kan bahasa lama. Bang Juma, Bukan Bang begitu. Ringo, tunggu dulu. Bukan begitu kawan. Bang Juma, Apa itu? jadi yang kafir itu, yang menuhankan Isa, ya, yang menuhankan Isa itu kafir. Itu Tidak kami- ada manusia menuhankan Isa. Loh, itu yang kamu bilang tadi kafir. Tidak ada. Yang membuat ada Allah yang- itu Isa. Apa itu? Begini Memanggil Isa itu Allah, kawan-kawan. itu kafir, itu wajar. Jadi siapapun yang memanggil Isa Allah itu yang kamu kejar. Jangan kami yang memanggil Yesus. Tolong dulu kita mundur 2 langkah ke belakang. Tunggu dulu. Jadi gini dulu, Tunggu kamu dulu. salah kaprah kepada kami yang memanggil Yesus Tuhan. Kamu harus mengejar yang memanggil Isa itu Tuhan atau Allah. Jadi Itu yang kamu kejar. begini, jangan Ya, memperbodoh ganti ya, diri. gantian dulu. Begini, Jadi kalau saudara-saudara Kristen ingin membedakan Isa dan Yesus, kalian Kristen juga harus membedakan antara Yosua dengan Yesus. Karena Yosua itu adalah orang Yahudi, sementara yang kalian usung itu orang Yunani. Beda toh.
Beda. Itu urusan kami, Bang Juma. Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun kami memanggil Yesus, itu urusan kami. Kami tidak Tidak menyenggol bisa agamamu. begitu, tidak bisa begitu. Kenapa tidak bisa? Kok kamu Itu tidak bisa dipakai Kok kamu yang begitu. sibuk dengan agama Kenapa? kami, gitu loh. Bukan Kok kamu begitu. sibuk dengan agama kami? Yang antikristus itu kalian Islam, pengikut Muhammad. Yang cepat-cepat ngomong itu nanti bersalahan. Hati-hati, Bu. Iya, jangan dulu gitu, jangan gitu. Pelan-pelan Jadi aja gini ngomongnya. Bang Juma, kamu harus tepat sasaran loh. Yang memanggil Isa Al-Masih itu memanggil Allah, itu yang kamu kejar, itu yang kamu hajar, ya. Kami tidak pernah memanggil Isa Al-Masih. Kami tidak pernah memanggil Isa Al-Masih itu Allah. Bapak, sebentar Ibu Carol. Yang Sebentar sesat Ibu Carol, itu saya yang tambahkan. memanggil kamu itu. Ibu Carol, saya tambahkan sebentar. Satu lagi. Nah, menurut kami menyebut Yesus Kristus Ya, yang memang lain- ngomong itu benar itu, benar. Jangan pakai Benar kalimat itu, Allah Yesus lagi. itu adalah Dia langsung benar. Ah, Dengar Pak, dulu. bukan itu jawab dari si Didengar dulu. Kenapa disenggoli ah? saya ingin menambahkan yang Ibu Carol bilang. Kami menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Kami tidak pernah menyebut Isa itu anak Allah, tidak pernah sekali. Kami memanggil Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang dipercaya oleh 12 rasul, itu adalah anak Allah. Dan mereka yang menyembah dan Yesus berdoa kepada Bapa yang surga, bukan kepada yang di agama yang lain. Itu terima kasih. Anak Teos saja, pakai anak Teos. Respect. Tohim aja Bapak. Jadi gini, jadi jangan salah kaprah dan menyenggol-nyenggol agama orang lain. Kalau tidak menyenggol isi Al-Quran Bang Juma, begitu dia. Supaya tepat Sudah, sasaran. gantian, jangan keroyokan. Silakan Gerunda. Di-mute semuanya. Silakan Gerunda. Gerunda. Ke-mute Gerunda. Siapa itu? Kok nggak ada yang ngomong? Dengarkan baik-baik. Kristen bukan lagi menyenggol, tapi merampok ajaran Islam. Catat itu, dan kalau saudara-saudara saya keberatan rupanya, itu boleh dituntut itu perkataan Bang Zuma itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Kitab saudara saja itu mengambil istilah Alkitab, padahal Alkitab itu bahasa Quran. Menggunakan pula tuh doa subuh bahasa Quran. Terus mengatakan lagi Jumat Agung bahasa Quran. Kalam ilahi, semua yang prinsip di dalam Islam diambil oleh Bible. Mari rame-rame pindah dari Indonesia. Oke, aku mau bicara. Bisa Pindah juga, dulu dari bisa. Indonesia ya, biar nggak saya pakai lagi tuh. Bisa juga, bisa. Mohon maaf, saya pindah dari Indonesia ini. Bang Juma. Boleh, bisa. Pindah ke Belanda, di Belanda bagus. Gini. Belanda. Bang Juma, di mana itu bahasa itu ada agamanya? Bahasa Arab itu ada agamanya. Emang orang Arab itu nggak ada Islam? Bukan Kristen. masalah bahasa itu ada Itu kan bahasa agama. Arab, Bang Juma, itu kan bahasa Tapi Arab. bahasa itu bahasa pencipta langit dan bumi dengan bahasa manusia itu berbeda. Kenapa sama. kalian mengatakan bahasa tidak beragama? Karena kalian terbukti mencuri istilah Al-Quran. Kan begitu. Orang Arab juga ada yang Kristen. Orang Arab juga Kristen. Sementara begitu lukanya hatimu ketika umat Islam mengatakan Isa adalah Yesus, kau anusnya berasap jadinya, ya kan? Padahal Tidak, Isa, Yesus. beda. Sejarah membuktikan agama Islam tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu Yesus. Tetapi terbukti orang Kristen pertama masuk Indonesia mengatakan Isa Kristus, Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Masih ada peninggalannya, gereja-gereja masih tertulis Isa Al-Masih. Itulah bukti bahwa Kristen Sudah dihapus, menggunakan sudah istilah dihapus, Al-Quran sudah dihapus. untuk mencari keuntungan. Begitu. Jadi jangan maling teriak maling, nggak bagus. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan. Karena di sini banyak teman-teman saya, ada Nenggolan, ada si Hotang juga, ada Lubis, semuanya pingin mendengarkan penjelasan Bang Zuma. Jadi kalau dikatakan antikristus itu sudah pasti Kristen. Kenapa Bang Zuma mengatakan begitu? Tanpa ragu-ragu, tanpa utang dan tanpa perasaan sedih.
disebabkan karena di dalam kitabnya yang Bang Suma baca menerangkan bahwa antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Nah, pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Sekarang saudara-saudara buka kitab Galatia. Apa yang Paulus katakan di sana? Beliau mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Satu-satunya manusia yang berani mengatakan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia cuman Paulus. Berarti Paulus inilah yang terbukti terciduk tanpa ragu-ragu kalau dia itu adalah antikristus. Baca Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan manusia yang mengajarkan saya Injil, tetapi Yesus Kristus. Ini bukti akurat. Sebab satu-satunya manusia yang berani mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia, hanya Paulus. Jadi antikristus itu ya terbukti Paulus dan pengikutnya bernama Kristen. Silakan dibantah tapi menggunakan dalil. Silakan Pak Juspen. Oke, mengikut Paulus bukan Kristen. Ya, Kristen itu pengikut Yesus. Ya, jadi gitu, Bang. Ini kalau cara Anda berbicara begitu, itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya saudara juga tahu kalau saudara kita Paulus ini memang antikristus sampai pengikutnya pun menyangkalnya. Jangan begitu. Itu bukan. Paulus Kristen itu. Begini, Juma. Kami Gimana? Kristen bukan pengikut Paulus. Paulus itu juga namanya rasul. Jadi setiap nabi-nabi itu semua kami ikuti. Setiap daripada Tuhan. Kalau perkataan itu dari Tuhan, ya. Jadi kami bukan pengikut ini, bukan banyak nabi Juma, banyak nabi bukan cuma Paulus, banyak nabi, ya, yang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Enggak cuma Paulus. Tapi semua nabi mengatakan Yesus itu manusia. Satu-satunya manusia yang mengatakan Yesus itu bukan manusia kan Paulus. Dan pengajarannya itu diimani separuh penduduk bumi kan, termasuk Ibu Carolina ini. Di mana nabi mana yang mengatakan Yesus manusia? Di mana nabi mana? Malaikat saja mengatakan datang kepada Yusuf. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria? Kau akan melahirkan seorang anak manusia. Malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan yang kurang-kurangi. Malaikat mengatakan telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat, itulah si antikristus. Terbukti Paulus mengatakan bahwa Yesus datang kepadanya bukan manusia. Mau cari bukti apa lagi coba? Ayo, kemana kita mencari bukti? Hari ini orang di gereja menyembah Yesus karena mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin Kristen mau mengaku kami Kristen menyembah manusia, nggak mungkin. Pasti mengaku menyembah Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara menolak bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Bang Juma. Yang menyangkal Allah itu datang sebagai manusia itu kalian tidak mengakui Yesus itu Tuhan, Allah itu manusia. Kalian yang mengakui Allah itu kalau kami mengakui Yesus datang sebagai manusia, kami ini Kristen mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau mengakui sebagai manusia, kenapa disembah? Loh, kami mengakui Allah itu, Allah itu datang sebagai manusia, kami mengakui.
Memang mulut kalian tidak Karena mau kau tidak anak paham menjadi semua. manusia. mulut Otak di becek dalam kau. mulut. Di dalam mulut ada lidah tak bertulang. Bolehnya saudara Kalian mengatakan berarti Yesus sudah itu manusia? ya, Boleh. Allah itu. Boleh saudara mengatakan Yesus manusia, Yesus anak manusia, Yesus manusia. Tapi pada prinsipnya Antara terus, yang Ibu. kami tengok sehari-hari kalian ini menyembah Tuhan. Namanya Yesus. Berarti Gini dia. berarti tidaklah mungkin Kristen mau disebut penyembah manusia. Sekarang kutanya Carolina. Gini dulu. Saudaraku Carolina yang ganteng, bolehkah saya mengatakan saudara menyembah manusia? Boleh. Loh, gini dulu. Allah tidak itu datang boleh. sebagai manusia. Allah itu datang sebagai manusia. Kan percaya Allah datang Itu sebagai manusia. betul. Itu bumbu-bumbu untuk menolak kemanusiaannya. Iya, namanya Sekarang saya gini. bertanya. Izinkan saya bertanya. Apakah Tunggu dulu. Ibu Carolina menyembah manusia? Loh, Allah, ini kan Nabi-Nabi Elia, kami apa loh? Jangan putar-putar Nabi cerita Elia dulu. kami sembah. Bukan Karena dia ada mutar-mutar, Tuhan, saya mau dia meluruskan. Putar-putar kalau Saya mau mana meluruskan. Saya mau Iya, meluruskan mau lahir. bahwa Iya. antikristus Kita itu kepada adalah Nabi Muhammad mereka yang Dan tidak kalian percaya Nabi Yesus Kristus kalau itu tidak percaya manusia. Allah datang sebagai manusia. Kan begitu. Kalau saudara Enggak. percaya Yesus manusia, tidak mungkin saudara menuhankan. Kenapa kau Memang dia sembah Tuhan. Nabi di dalam Kan kubur? dia Tuhan datang memang dia sebagai Tuhan, manusia, berarti memang bukan antikristus. manusia. Gini, kalau dia datang sebagai manusia, berarti dia bukan manusia pada awalnya. Sebagai manusia, dia datang sebagai Bang Suma manusia. datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Loh, kamu nggak ada datang sebagai Saya manusia. datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Kamu pikir Bang Suma seganteng ini datang sebagai malaikat? Di dunia sebagai anjing. Kamu itu tidak, Hah? itu tidak sebagai, tidak ada kata sebagai. Kamu Saya datang sebagai apa di bumi ini rupanya? Enggak, pada awalnya itu dia bukan manusia, dia datang sebagai manusia. Saya Itu datang dia. ke bumi Kamu ini. manusia Bang terus. Suma yang ganteng sejagat raya ini datang ke bumi ini sebagai apa rupanya? Tidak ada sebagai, itu tidak ada Loh, sebagai. ini buktinya saya Kita sebagai. manusia. Tapi tidak ada sebagai. Kamu lahir Lah, manusia, kamu lahir cuma gitu. Namamu Ya, cuma. lahir sebagai apa aku ini? Tidak ada tulisan sebagai, tidak ada tulisan manusia itu lahir sebagai manusia, tidak ada. Begitu parahnya rupanya dirimu. Ya, Kau sudah menolak akalmu sendiri. Yesus Dirimu kau yang parah. Tuhankan itu bukti bahwa kau tidak percaya dia itu Dirimu yang manusia. parah, dirimu yang parah. Kamu Bagaimana tidak mungkin? mengakui Allah itu datang Bagaimana sebagai manusia. mungkin Kamu tidak saudara mau Allah itu mengatakan datang sebagai manusia. dia itu manusia, tapi di gereja kau Tuhankan? Dia Apakah Allah saudara yang datang sebagai manusia. bolehkah saudara Pertama, dikatakan dia, gimana dia tahu? menyembah manusia? Dia Allah yang datang sebagai manusia. Itulah Tetapi yang tetap kubilang. Allah. Saudari Carolina, Anda Namanya ini Allah, antikristus. tetap Allah, tetapi dia datang Yesus sebagai manusia. Yesus mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah. Kenapa itu otak jadi bengkok? Kalau Yesus itu adalah Allah yang nuzul menjadi manusia, maka dia mengatakan ketika dia menjadi manusia, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Dia akan memasukkan dirinya. Dia tidak menganggap Atas kesalahannya, kehendak tetapi siapa dia menjadi manusia? Filipi 2 ayat 6, dia adalah rupa Allah. Tetapi dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Sekarang itu Tetapi dia pengakuan rupa Allah, Paulus yang Filipi kau 2 ayat ikuti 6. kan? Yang kau Filipi ikuti 2 Paulus. ayat 6. Tunggu. Kan terbukti kau bawa pula suratnya Filipi 2 Paulus ayat, kan? jangan kamu dipilih. Semua ayat sama dari Tuhan. Semua ayat. Sementara Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Ya kenapa Bapa? Dia kan Bapa dan satu sama. Bapa, Berarti Yesus bukan Bapa. Makanya Bapa menghendaki Bapa, Maria dia melahirkan aku dan Bapa manusia satu. bernama Yesus Yesus. Maka adalah Bapa Yesus sendiri. pada mulanya tidak ada menjadi manusia. Itu Jadi kan kalau bagimu, hari ini itu kan bagimu, ada yang banyak ayat yang terbukti mendukung bahwa Yesus menyembah Tuhan. Yesus berarti antikristus. Banyak ayat yang mengatakan Yesus Tuhan, ya banyak ayat menyatakan Itulah Yesus yang Tuhan. disebut antikristus. Enggak, kau antikristus. Sebab Kau banyak penyesat telah muncul dan Kamulah pergi ke penyesat seluruh itu, dunia cuma kamulah yang penyesat tidak itu. mengaku Kamu tidak mau bahwa mengakui Allah itu Yesus datang sebagai manusia. Kristus telah datang sebagai manusia. Kami Yesus percaya Kristus datang telah sebagai datang sebagai manusia.
Kalau datang saudara percaya, mengatakan kami percaya Yesus Allah datang manusia, kenapa pula saudara hari Minggu menyembah Yesus? Ya Yesus Allah. Nah, itu buktinya. Itu buktinya. Itu Allah tadi buktinya. dia datang sebagai manusia. Dengan yang percaya saudara Allah. mengatakan Ini dia Allah, kami percaya dengan saudara Allah mengatakan datang dia sebagai manusia. Allah, berarti saudara Kami- menyangkali kalau dia itu Kristus. Berarti Anda ini anti Kristus. Kami percaya Kenapa Allah bisa datang begitu? manusia. Karena saudara ini pengikut Paulus. Benar-benar kau ini, bah. Kau yang benar-benar Sungguh kamu yang terlalu. percaya Allah datang sebagai Sungguh manusia. Kamu terlalu. tidak terima itu. Kamu Sungguh anti Kristus. terlalu. Kau Kamu mengatakan terlalu. Yesus datang sebagai manusia, tapi hari Minggu kau sembah manusia rupanya. Berani Yesus itu kau Allah. mengatakan Kristen Yesus menyembah itu manusia? Allah. Berani? Kamu pikir dulu. Yesus itu Allah. Kutanya Yesus dulu. itu benar Kutanya Allah. dulu. Kutanya Yesus dulu. itu Berani Allah. kau mengatakan kau menyembah Yesus- manusia? Berani? Berani rupanya? Hah? Yesus datang sebagai manusia. Dia Allah. Tetap Allah. Ah. Sekalipun dia datang Berarti ke dunia ini antikristus. sebagai manusia. Sekarang saya bertanya. Saya kasih kau 3 karung gabah. Kasih Kalau kau kau berani apa? mengatakan kau menyembah manusia. Betul? Berani kau Allah mengatakan? datang sebagai manusia. Ah, Kan harus itu Allah. antikristus. Itu Allah antikristus. Itulah Aku percaya antikristus. Yesus datang. Aku percaya Itulah Allah datang antikristus. sebagai manusia. Kau antikristus. Kau antikristus. Kamu melantik Percaya manusia. Allah datang sebagai manusia. Kamu melantik manusia Kau yang yang datang tidak sebagai datang, manusia kau yang tidak percaya. adalah sebagai Yesus Allah itu yang turun manusia. menjadi manusia. Sementara yang kau lantik menjadi Allah dari Allah menjadi manusia ini mengatakan, aku bukan Allah datang sendiri sebagaimana bukan kehendakku aku datang. Yohanes 8 nomor 42. Apalah itu dia katakannya? Aku Apalah itu? datang Yesus datang itu bukan adalah kehendakku. Aku datang bukan kehendakku. Berarti dia bukan Allah yang turun jadi manusia. Dia Allah Berani yang turun saya, sebagai manusia. Dia Allah berani datang sebagai saya manusia. minta sama Pak RT Kami untuk percaya order 3 Allah karung datang gabah sebagai manusia. antar ke rumahmu. Kalau kau berani mengatakan kau menyembah manusia, betul? Yesus Allah itu datang sebagai manusia. Allah Itu datang perkataan sebagai kau manusia. kan? Ya. Itu perkataan kau. Kau dapat dari mana itu? Kan ada ayatnya, ada ayatnya, ada ayatnya. Kau ada ayat pungut kita. dari pernyataan Paulus, betul? Nggak Betul? usah kau bilang pungut-pungut, ada ayatnya. Tidak Dia bisa. keteraan dengan Allah. Dia Tidak lupa bisa. Allah. Tidak bisa Filipi begitu. 2 Sebab ayat Paulus 6. lah yang mengatakan Bukan itu. kau yang ngatur, bukan kau tahu. Bukan Paulus kau yang ngatur, mengatakan Allah. itu. Bukan kau Yang saudara ngatur, apa yang kata saudara Paulus. katakan barusan Bukan kau yang Filipi ngatur, 2 dan nomor bukan 6 kau yang nomor 7 berkata. nomor 8. Bukan kau juga Siapa yang rupanya mengatakan pernyataan Kristus. itu? Pernyataan siapa Filipi itu rupanya? Dengar, Mengatakan. bukan kau yang nanti menghakimi siapa antikristus. Bukan. Hanya Tuhan yang mengatakan antikristus. Bukan Bang Suma yang menghakimi. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang menghakimi, bukan manusia aku. yang mengatakan siapa antikristus. Ya, Yesus Sebab itu banyak yang penyesat. dikatakan antikristus. Kubacakan samamu sebab banyak penyesat telah muncul dan Itu pergi ke seluruh penilaianmu, dunia. itu kan otakmu, itu kan pemikiranmu, kamu yang tidak mengaku. penyesat, padahal kamu sendiri yang penyesat. Kamu Yang tidak sadar. mengaku. Nah, sekarang kau mengaku Yesus Kami itu mengaku, Tuhan, kami manusia. mengaku. Yesus Kami manusia. mengaku Allah datang sebagai manusia. Kami mengaku Yesus datang sebagai manusia. Antikristus. Antikristus. Kamu tidak percaya Allah Antikristus. datang sebagai manusia, itu kamu. Sebab yang tidak banyak percaya penyesat Allah sebagai manusia. telah muncul Yang dan penyesat pergi itu ke kamu. seluruh dunia. Yang tidak penyesat mengaku. adalah Juma. Yang penyesat adalah Juma. Yang tidak mengakui Allah datang sebagai Sekarang kalau kau mengaku dia manusia, berarti kau menyembah manusia. bukan mengaku dia manusia. Kami percaya Allah datang sebagai manusia. Allah Siapa datang yang sebagai manusia, mengajarkan? Allah. Siapa yang mengajarkan Loh, Allah jadi manusia? Datang sebagai manusia dia. datang Siapa sebagai yang manusia. mengajarkan Artinya, itu? Siapa yang Yesus mengajarkan? berkata, aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Aku datang dari sorga. Dia hanya datang dari sorga. Iblis dari mana rupanya? Pertama iblis dari mana? Lari-lari kau Iblis juga menghujat-hujat bukan dari Yesus. dunia ini. Yesus Ayo. berkata, aku bukan dari dunia Berarti ini. Dari iblis dunia juga Tuhan adalah kau. Allah itu sendiri. Berarti iblis juga Tuhan kau. Yesus Malaikat itu juga adalah bukan dari Allah, dunia ini. Sang pencipta. Berarti Yesus malaikat Allah juga dan Sang Tuhan kau. Pencipta. Dialah Allah yang benar. Selain Yesus Berarti Kristus kau itu menolak. adalah iblis yang Kau menyamar dari menolak. Allah.
Berarti kau menolak dia itu Siapapun manusia. itu yang mengaku Allah, kalau selain Yesus itu iblis. Berarti kau menolak dia manusia. Kan parah kau Loh. itu. Kau mengatakan Otakmu yang kau bodoh. menerima dia bukan dia Otakmu manusia. yang gundul. Tapi faktanya Yang kau namanya Allah bertahan datang kalau sebagai dia itu manusia, bukan Allah manusia. dia. Oi. Kau mengatakan Otakmu yang gundul. dia manusia. Tapi Namanya kau berjuang Allah datang mati-matian sebagai dia bukan tetap manusia. Allah. Sehatnya kau? Dia tetap Allah. Sehatnya kau? Kau mengatakan dia manusia, tapi ucapan-ucapanmu kau bertahan dia itu adalah Tuhan. Sehat kau rupanya. Tapi itu kok Kau mengatakan dia manusia, tapi kau mengatakan dia Tuhan. Kau mengatakan di waktu yang sama dia Allah, kan Allah dia yang Allah datang sebagai turun jadi manusia. Sehatnya Dia kau? Allah yang datang sebagai manusia, kami percaya. Siapa Dia yang Allah mengatakan turun itu? membantu manusia. Siapa Dia yang menjadi mengatakan sama itu? dengan manusia, dia adalah tetap Allah. Nanggolan. Tapi Allah. Nanggolan, siapa yang mengatakan itu? Dia Allah. Dia siapa yang mengatakan dia Allah turun jadi manusia? Paling Paulus yang antikristus yang kubilang tadi kan. Malaikat yang berkata, Di mana malaikat mengatakan itu? Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi malaikat. Kau fitnah lagi. Yang lahir itu Tuhan atau manusia? Buka aja cadarmu itu, buka aja. Ku tanya dulu kau Carolina, yang lahir dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Pusing kau kan? Pusing. Kenapa kau pusing? Karena kau lebih pintar dari Bible. Bibelmu mengatakan yang lahir itu manusia. Tapi imanmu mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti pengakuanmu itu dusta. Sama seperti kau mengatakan kepada saya, setelah kau mengatakan kepada saya, ini gabah satu karung, tetapi ini juga adalah pisang. Pembohong kau rupanya. Kau bilang gabah, tapi ternyata pisang juga. Kau bilang pisang, tapi rupanya gabah juga. Mana yang betul? Inilah pembohong antikristus. Yesus adalah Allah. Mana yang betul? Kata kitabmu menyatakan begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kalau kamu mengaku dia datang sebagai manusia, berarti dia manusia. Faktanya di gereja kau menuhankan, berarti mulutmu saja yang mengatakan manusia, tetapi kepercayaanmu dia itu adalah Tuhan. Allah datang sebagai manusia, bukan Allah. Yang mengatakan dia Allah jadi manusia itu siapa rupanya? Siapa yang mengatakan itu? Roh Kudus, dari mengandung Roh Kudus ketika Maria mengandung Roh Kudus. Saya bertanya, siapa yang mengatakan Yesus itu Allah yang datang jadi manusia? Siapa yang mengatakan begitu? Elizabeth. Apa jabatan Elizabeth ini? Tuhan juga rupanya dia. Dia keturunan Roh Kudus. Bro. Masolang generasi. Bagaimana bisa kau mengatakan dia manusia di waktu yang bersamaan kau menyembah? Berarti kau menyembah manusia. Coba kau mulutmu itu. Coba kau mengatakan dari mulutmu sendiri. Dia mengandung Roh Kudus juga. Berani tidak kau mengatakan bahwa aku Carolina menyembah manusia? Berani tidak? Allah, Yesus Allah. Tidak ada manusia. Dia Allah. Antikristus. Sekarang begini, pembuktian secara ilmiah, Kobaris seluruh pendeta-pendeta di Indonesia ini Kobaris pendeta-pendeta ini, Kobaris dari Timika, Kobaris dia sampai Papua Barat, Kobaris pendeta dan pastor. Habis itu aku tanya sama mereka, pastor, pendeta, kau di gereja menyembah Tuhan apa menyembah manusia? Apa katanya? Kami menyembah Tuhan. Mau rupanya mereka mengatakan menyembah manusia? Tidak mau. Itulah bukti bahwa kalian itu antikristus. Antikristus itu tahu cuma kamu tidak percaya Allah itu datang sebagai manusia. Kamu sekarang mau, begini. Kamu tidak mau Allah itu datang sebagai manusia. Sekarang begini, yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang turun jadi manusia itu siapa rupanya? Ada nenekmu yang mengatakan itu. Ada kakekmu yang mengatakan itu.
kalau ada, Maria mengandung kalau ada Roh tanya Kudus. kakekmu, Roh Kudus itu kau Allah. mendapatkan pelajaran kalau Allah turun jadi manusia itu dari mana rupanya? Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Maria mengandung Roh Kudus. Di mana lagi kau mengatakan Roh Kudus itu Allah? Makin parah kan? Ya Allah. Di mana Roh itu Roh Kudus, dalilnya? rohnya Allah, roh Allah itu. Ini akibat karena kau itu Kudus itu antikristus. adalah Allah itu sendiri. Semua yang terlontar Kamu dari antikristus. mulutmu itu semuanya dusta, tak ada kebenaran. Antikristus yang tidak percaya Semuanya Allah dusta. datang ke manusia. Tak ada Kamulah kebenaran. Antikristus yang tidak percaya Orang-orang Allah datang waras ke manusia. mendengarkan pernyataan Kamu yang kesaksian tidak waras. imanmu itu, Kamu yang tidak pening waras. dengarnya, pusing dengarnya. Kenapa? Karena Kamu tidak masuk tidak akal waras, ucapan memang. kau itu. Kau mengatakan kau itu tidak menyembah manusia. Kau mengatakan itu Yesus manusia. Tapi diembel-embelin. Dia manusia yang tadinya adalah Tuhan yang usul menjadi manusia. Giliran ditanya, siapa rupanya yang mengajarkan kau seperti itu? Apa jawabanmu? Malaikat. Cuma juga Malaikat. itu. Malaikat Elizabeth. Berkata mengandung Roh Elizabeth. Kudus. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia itu adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada. Loh, dia Ada kan Yesus. Tuhan. Nah itu kesaksianmu kan? Itu kesaksianmu. Ada. Itu kesaksianmu Ada. sebagai antikristus. Bukan, Pasti kau malaikat bersaksi bukan. begitu. Alkitab Yesus- yang berkata, Alkitab Yesus yang berkata, aku kuminta. tidak pernah berkata, Alkitab Yesus yang kuminta. berkata. Ada rupanya Yesus bersaksi kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Ada rupanya dia bersaksi begitu. Ada. Ini kata sebagai manusia yang berlaku sebagai manusia. Dia mengaku ada Allah yang Nenekmu Tuhan. kiper. Mana mungkin Yang dia mengaku kutanya Allah. ada rupanya Pasti Yesus dia bersaksi ada di tempat. begitu. Ada. Semua nggak ada yang tak bersopan. Gantian Carolina, gantian Carolina. Ada Banyak Yesus Kristen di sini, bersaksi begitu. Kalau dia adalah Allah yang turun jadi manusia, ada rupanya. Ya, silakan Pak Jospen dulu, Pak Jospen. Sementara Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bersaksi dia adalah Allah yang turun jadi manusia. Bisanya kau? Gak bisa kan? Itulah bukti kau Bisa. ini. Mana? Mana kesaksian Yesus kalau Bisa. dia adalah Allah yang turun jadi manusia? Di mana? Yesus itu datang sebagai manusia. Dia tidak mungkin berkata aku Allah. Dia mengaku anak Allah saja. Dia Itu kesaksian kau. Jangan kau cari-cari yang tidak ada. Jangan kau cari-cari yang yang tidak ada. kutanya bukan kesaksian Yesus kau itu datang sebagai sebagai manusia, dia antikristus. tidak akan mengaku aku Allah. Kalau Dan sebab aku tidak antikristus mungkin. bersaksi, Dia mengaku asbak anak Allah rokok pun saja, bisa dia jadi Tuhan kalau disalibkan. antikristus yang Dia bersaksi. mengaku anak Allah saja disalibkan. Saya minta saksian Yesus kalau dia itu adalah begu. Allah yang turun jadi manusia. Di mana tertulis? Gila kau ini rupanya. Gila memang kau kan. Itulah gunanya kami ini datang di sini untuk mewaraskan kau. Antikristus itu kau. Sebab kau mempertahankan Yesus itu Tuhan meskipun kau embel-embeli dia manusia. Tapi pada prakteknya kau itu menyembah dia. Itulah bukti kau itu begu. Engkau begu cuma, engkau begu cuma. Begu. Begitu sudah. Jadi kalau cuman modal begini bogono Jadi kau yang itu coba cungur, kau yang modal congor, kau yang itu nggak tidak percaya ada Allah kesaksian itu datang Yesus manusia. Kaulah antikristus. demi kebenaran Tuhan di luar Jangan kesaksian kau cari Yesus yang tidak ada. itu Jangan kau dusta. jadi iblis. Di luar kesaksian Yesus itu tertolak. Kalau Ibu Carolina mau bersaksi, tertolak, ya silakan udah, di nggak ada gereja. urusan sama kau. Jangan kau Kau- bersaksi palsu di sini, jangan. Yesus Kau mengatakan tertolak, kau Yohanes yang 5 tertolak, nomor kamu 31. urusanmu. Jikalau aku Yesus bersaksi tentang Yang diriku menilai aku sendiri, Tuhan, bukan kau. maka Kau kesaksianku itu tidaklah benar. Sekarang mana itu kesaksian siapa? Yesus kalau dia adalah Theos yang turun jadi manusia? Mana kesaksiannya? Ada. Banyak Ada. Kristen teman-teman. Carolina istirahat dulu Bunda Carolina. Silakan Kristen yang lain ada 4. Pak Jospen. Tidak ada kan? Gak ada. Gak ada. Mulut itu pengen ku soncok tuh mulut itu. Nah, Masalah generasi. masalah generasi. Begu kau cuma begu kau. Paulus cuma. mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus. Kan sudah Iblis memang terbukti. pintar terbalik iblis.
Kan sudah terbukti, berarti dia antikristus. Carolina disuruh diam semuanya. Silakan Pak Jospen. Pak Jospen dibuka mionya. Yesus Allah. Semoga Ibu Carolina bisa sadar kalau selama ini Carolina ini antikristus. Tidak ada faedahnya dengan mulut itu. Kamu tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Kamu manusia. Itu tertulis di Bible. Tidak ada hakmu untuk menghakimi orang. Kamu Itu tertulis. manusia. Apa yang tertulis itu yang Bukan kuucapkan. urusanmu. Jangan putus asanya. Bukan urusanmu sahabat aku. Jangan putus asanya. Jangan kayak orang Tidak ada stres. putus asa. Jadi kau lebih pintar dari Bibelmu rupanya. Bibelmu mengatakan begitu. Bibel mengatakan Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang Tahu. pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Tahu. Yesus datang sebagai manusia? tahu. Paulus Cuma mengatakan Begu cuma. yang datang kepada aku memberikan Injil itu bukan manusia. Antikristus Begu jadi cuma lah penyesat itu. Begu cuma lah penyesat itu. Begu cuma. kebenaran itu memang pahit. Begu Tapi mau cuma itu macam mana penyesat. lagi? Dia nggak percaya. Kebenaran itu harus disampaikan. Sepahit Saya apapun. percaya Allah datang sebagai manusia. Nah, itu ajaran penyesat. Allah yang menjadi penyesat tidak ada. Kan- Alkitab menyatakan ada di Filipi 2:6 itu sesuai data. Ketahuan kan Kamu di nggak mute, percaya. di mute, Itulah kau. di mute Kau dulu, lah, itulah di kau. mute dulu. Aku suntik lagi otak kau yang kiri ya. Kau barusan mengatakan di mute, gantian Carolina. Kalau nggak Di mute, tertib saya di mute. turunkan dulu. Saya turunkan dulu. di kalau mute, nggak- di mute. Ya, Di tertib mute. dulu tertib. Ku suntik lagi otak kau yang kiri. Kau bilang barusan Suntik otakmu pilih. Mengganggu sekali kau bah. Mumpung saya lagi semangat ini. Kau barusan mengatakan bahwa Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa rupanya yang mengarang cerita itu? Paulus. Berarti benarlah yang dikatakan 2 Yohanes 1 barusan. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus sebagai Paulus mengajarkan ajaran Paulus. Paulus sebagai Rasul Paulus mengajarkan ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Theos turun ke bumi mengambil rupa manusia katanya. Iya kan ya? Itu tuduhan dia. Tapi sebaliknya dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari pernyataan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus. Berarti Yesus datang sebagai manusia atau bukan sebagai manusia kepada Paulus? Datang sebagai bukan manusia. Antikristus. Kemana rupanya otak kau itu? Tertindis gabah satu karung rupanya. Otakmu yang songong. Otakmu yang songong. Tahu dengan ayat kami. Otakmu yang songong. Ya sudah kalau begitu kau mundur selangkah, kau baca Galatia 1 nomor 1. Tapi kau penyesat itu jangan kau beritakan Alkitab. Kau Kubacakan pengakuan Paulus ya, biar kau itu tidak mengatakan aku yang ganteng ini pendusta. Kau buka Galatia 1, di situ jelas kau bilang kau sekali. nggak suka Paulus. Kau pakai kata Paulus. Supaya kau mengetahui, kau itu pengikut antikristus. Gantian Carolina. Kubacakan Galatia 1 kau dengar Kau dengar Dengar. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Apa rupanya dia bilang begitu? Sudah jelas-jelas dia mengatakan, aku Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Bukan manusia dan bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus Kristus. Kau dengarnya itu, kau bacanya itu, kau taunya itu. Tapi karena kau ini adalah karena Yesus Tuhan, memang bukan manusia. Nah, itulah buktinya kau itu antikristus. Kau mengaku, kau mengatakan kau bukan antikristus, tapi kau mengatakan dia bukan manusia.
Dia bukan manusia. Antikristus itu yang tidak mengakui Yesus Tuhan, itu antikristus. Di mana tertulis begitu? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yang menyangkal antikristus? ajaran Yesus, yang menyangkal lagi ajaran lain Yesus lagi, dan berubah mengatakan lagi. Yesus tidak Tadi bisa kau dibandingkan. Balik sih Carolina. Tadi kau mengatakan antikristus itu yang tidak percaya itu Yesus Tuhan. Sementara dalilnya antikristus itu yang tidak percaya Yesus manusia. Memang kau ini penyesat. Penyesat memang kau Kami ini. percaya loh Allah itu datang sebagai manusia. Penyesat Siapa kau yang percaya? ini. Penyesat. Kristen itu percaya Yesus datang sebagai manusia, tapi kan dia tetap Allah. Gimana otakmu? Allah itu Di datang mana sebagai di, manusia, di, tetap di Allah. mana tertulis? Hakikatnya tetap Di mana Allah. tertulis kesaksian begitu? Itu tertulis di mana? Kau, Ada kau ayatnya, mengikuti ketika Yesus datang, kesaksian siapa dia dengan mengandung bunyi Roh seperti Kudus. itu? Dia Hah? mengandung Roh Kudus. Yesus Roh Kudus mengatakan, itu Allah. Yesus mengatakan Maria itu hanya adalah ada satu perawat Tuhan yang yaitu mengandung Roh Bapa, Kudus. dan Yang dia mengandung adalah Allah. utusan Bapa. Sakit rupanya kau ini, kawan-kawan. Dibuat kita sakit ini, orang-orang begini. Data Kau jelas yang di dalam sakit. Galatia 1. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya dia lagi pamer kalau dia itu adalah Jelaskan maksudnya. antikristus itu. Diam kau dulu. Jelaskan maksudnya. Ya, Jelaskan silakan maksudnya. silakan kau menjelaskan. Oke. Ku jelaskan maksudnya ya. Ya, Yesus datang sebagai manusia, maka dia berperilaku manusia. Paulus mengatakan Dia bukan akan manusia. seperti manusia. Dengar dulu. Carolina Yesus datang tertulis manusia. Dia bukan akan datang mengatakan sebagai bagaimana manusia, itu Carolina. berlaku, bagaimana Allah itu disembah, bagaimana bersikap Carolina. sebagai manusia. Apa dia datang sebagai manusia? Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Temanku Yesus Nenggolan datang barusan sebagai menelpon manusia, mengatakan Carolina itu bertahan di dalam maka kebohongan. aku belum selesai Paulus mengatakan, ganti aku menegaskan, dia mengatakan, aku menegaskan kepadamu, aku Paulus menegaskan kepadamu bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Kurang apa lagi sudah? Hah? Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Kurang apa lagi sudah? Dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Kurang apa lagi coba? Kau itu mau menutupi pengakuan antikristus ini dengan berpura-pura kau membantah dalil yang ada dalam kitabmu. Masih gak bisa dipercaya mulut wanita seperti kau? Tertulis di kitabmu begini, tapi kau mengatakan begitu. Hah? Masih bisa rupanya kau dipercaya. Masih bisa kau dianggap orang waras kalau begitu. Dari timur sampai barat orang akan mendengarkan kau itu penipu, pembohong. Dan dalil mengatakan, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Jadi bertobat kau. Ku tanya samamu, yang mengajarkan Injil menurut Paulus kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Coba kau jawab. Yang mengajarkan Injil kepada Paulus, manusia itu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus, manusia atau bukan manusia? Coba kau buka itu, kok celana pula? Kau buka mulutmu itu. Buka mulutmu. Kenapa pula Roh Kudus? Dia mengatakan Yesus. Ulempar juga asbak rokok nanti kau. Yesus dan Paulus mengatakan dari Yesus, kau sebut pula Roh Kudus. Mau sampai mana kau berputar-putar? Kau kayak kentut dalam sarung, kau cium sendiri kentut kau, muter-muter kentut kau dalam sarung kau itu. Tunjukkan ayatnya nih. Kata Paulus, aku bukan Galatia 1 nomor 11. Kau baca itu. Berapa kali harus saya sampaikan? Dalil yang tertulis dalam kitabmu. Galatia 1 nomor 11. Di situ terang dikatakan. Galatia 1-nya mengatakan di data nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan aku kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Mana Roh Kudus di situ?
Aku lempar juga kau nanti. Ada juga Roh Kudus, Asbak coy. rokok. Ada Roh Kudus juga berkata. Mana ini ini pengakuan pengakuan di dalam Gatalia 1 nomor 11 kau baca coba. Baca nomor 11-nya sampai nomor 12. Kau baca. Dia Kau mendapat ilham dari baca, Roh kau baca. Kudus. Kau baca Kau kitabmu baca aja, kau baca aja, Galatia, kau Galatia. Kau baca Galatia. Kau baca Kau Galatia baca sendiri. 1. Baca sendiri. Aku bacakan sama kalau telingamu Baca. sudah tidak bisa mendengar, Telingamu coba kau yang pakai, budak. coba kau pakai itu pusatmu Bego untuk juga kau mendengar. memang. Nah, dengar. Sebab Bego juga aku, kau. dengarkan. Sebab aku Paulus menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Apa itu maksudnya? Terus kenapa? Apa salahnya kok kau? Berarti dia mengaku dia menerima kitabnya ini dari manusia atau bukan? Dikatakan Paulus. Kutanya samamu, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil menurut Paulus manusia atau bukan? Memang kan Tuhan, dia kan Tuhan, dia Allah. Itulah makanya kau itu terciduk antikristus, pengikut Paulus. Barusan kau mengatakan hal yang sama. Ketika Paulus, ingat dulu. Ketika Yesus menemui Paulus, kan Yesus itu udah naik ke sorga. Yang menemui Paulus kan dalam bentuk cahaya. Datang orang Yahudi ketika Yesus datang lahir melalui rahim ibunya, orang Yahudi semuanya mengakui manusia. Malaikat mengatakan manusia. Orang Yahudi Tapi Paulus, tidak mengenal Yesus, bro. Orang Yahudi tidak mengenal Paulus Yesus. mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti satu-satunya tokoh agama yang didatangi sosok Yesus yang bukan manusia cuman Paulus. Berarti dialah antikristus itu. Antikristus ini menyesatkan banyak orang. Carolina ini salah satu antikristus. Jangan kau hakimi Itu fakta. Itu bukan hakmu. Itu real. Tertulis Siapa di dalam pun tahu, Bible. bukan Itu tertulis di dalam Bible seperti itu. hakmu, Paulus. Saya tidak menghakimi. Itu tertulis. Gantian Carolina, gantian. Itu tertulis. Sekarang Cuma kesimpulan. itu kayak gitu dia. Menurutnya kayak gitu nggak bisa bergantian. Aku tadi juga Kita nggak sudah gantian, kesimpulan. Pak. Habis ini kau bicara. Saya simpulkan. Carolina ini antikristus. Penyembah manusia. Betul? Kau menyembah manusia, betul? Selesai belum? Ya, aku tanya sebagai penutup. Kau penyembah manusia, betul? Aku penyembah Yesus, Allah sang pencipta langit dan bumi. Antikristus. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau lah antikristus. Nah, barusan kau mengatakan kau menyembah Tuhan. Ada ayatnya Yesus itu adalah. Ada ayatnya. Kau mengatakan barusan. Kau mengatakan barusan. Kau yang mengucapkan barusan. Bukan saya yang memaksa mulutmu berbicara seperti itu. Bukan rosetan yang masuk ke dalam tubuhmu. Tapi kau yang memasuki setan. Kau sendiri yang mengatakan dengan mulutmu barusan kau menyembah Tuhan yang adalah Yesus. Kau butuh kombantrin 1 kontainer. Sakit kau itu. Aduh. Apa rupanya yang lucu? Silakan Kristen yang lain dulu. Silakan, oke. Ya, silakan. Ketahuan kan? Bang. Ketahuan. Semakin hari semakin ketahuan. Sebab kenapa teman-teman? Tidaklah mungkin saudara Kristen kita ini mau mengaku kami Kristen ini penyembah manusia. Tidaklah mungkin. Maka sejatinya mereka menyembah Tuhan katanya. Artinya mulut mereka mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi hati kepercayaannya, imannya sejatinya Yesus itu Tuhan. Berarti antikristus. Begitu saudara-saudara. Betul. Kenapa Gurunda ngomongnya jadi begitu? Tadi saya pendidikan. Ada 40 anak didik tadi. Cuman saya sendiri orang Sulawesi. Semuanya orang Batak.
Akhirnya aku lupa jalannya kembali ke Sulawesi Selatan. Aku merasa lahir di Tarutung. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau membahas antikristus, bagus nyanyi materi, bagus. Tapi begini, kalau saudara-saudaraku menemukan sebuah data di dalam Bible atau di dalam Al-Quran, taruhlah itu 1 ayat, 2 ayat yang mengatakan kami Islam ini antikristus. Mari kita bahas, kita buktikan siapa yang antikristus. Kan begitu. Silakan Jerry Kristen. Jerry Kristen. Ya Kristen Jerry. Ya silakan. Ya. Kami tanya ke cuma dengan teman-teman Muslim. Ya silakan. Ya. Teman-teman yang di bawah menonton jangan spam ya, jangan spam komentar yang, waduh nggak Ya. nggak elok, yang nggak elok jangan spam. Bantu tete layar dulu teman-teman yuk. Posting ulang, serta posting ulang. Bantu tete layar. Oke, Bang. Ya. Siapa yang mau ngomong duluan ini? Siapa yang mau bicara duluan? Jerry silakan. Ya. Jerry, Sahabat Dharma Wulung, syukran. Judul di atas siapa yang antikristus, saya bertanya untuk teman-teman Muslim. Antara Nabi Isa yang teman-teman percaya sebagai Nabi di dalam Al-Quran dengan Yesus itu berbeda atau sama? Jadi gini, saudara Jerry, Al-Quran datang itu menegur sebuah agama yang mana agama itu mengajarkan utusan Tuhan Tidak Bang. adalah Tuhan. Tunggu dulu, saya jelaskan. Nanti poinnya akan jawab dapat. saja. Berarti berapa Isa dengan Yesus itu pribadi yang sama atau berarti Nabi Isa yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, kalian ganti namanya menjadi Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena kalian menerima pengajaran tentang Yesus dari orang-orang yang hanya mencatat tentang cerita-cerita yang muncul di tengah Bani Israel terkait dengan Nabi Isa, dengan ibunya dan umatnya. Penulis kitab saudara itu bukan saksi. Mereka hanya mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang, cerita rakyat terkait dengan Nabi Isa, lalu mereka bukukan dalam bahasa Yunani sehingga ditambahi kata os di belakangnya. Harusnya iso. Jadi tambahi os jadi isos. Iya, oke. Saya terima apa yang disampaikan oleh Bang Ibat tercerah. Iya. Tapi yang pertanyaan saya simpel. Iya. Ada yang sama berarti. Gimana? Nabi Isa dan Yesus itu pribadi yang sama. Cuman namanya yang beda. Iya, Sesuai dengan betul sekali. Pribadi yang sama yang diceritakan ulang. Diceritakan kau. Beda tuh. Oke Bang Juma, berarti sama ya. Ini kita sepakat bahwa menurut Bang Juma Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Betul. Terus pertanyaan saya kedua, ya Bang. Kalau pribadi yang sama, tapi kok Bang Juma kok bisa menggugat Yesus? Apakah itu tidak salah menurut? Gimana kawan? Gimana? Kenapa antara Nabi Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, tetapi di satu sisi Bang Juma terkadang menghujat Yesus? Oh, itu disebabkan karena apakah itu tidak salah? Tidak salah. Nggak salah gini Bang. Izinkan saya menjawab. Lanjut Bang. Iya, jadi gini. Anda bertanya, silakan. Jadi gini. Ketika Anda menemukan saya, menurut penilaian saudara saya menghujat Yesus. Ingat, Al-Quran datang mengajarkan kepada kami
bahwa orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam itu adalah orang yang kufur, ingkar kepada Nabi Isa. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu untuk menjerat Nabi Isa agar dapat dibunuh dan disalibkan. Tetapi karena kemungkaran mereka, kesesatan mereka, mereka membuat makar, maka pencipta langit dan bumi mengutuk mereka dengan dibalas makar mereka itu. Apa yang terjadi? Mereka dibalas oleh pencipta. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli kitab ingin menipu dengan mengatakan yang kami Isa ini adalah wajib kemudian dibunuh dengan tipuan-tipuan kesaksian palsu mereka, Allah membalas tipuan mereka. Sehingga yang mereka salib itu mereka sangka Nabi Isa, padahal bukan. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Coba Anda baca dalil saudara. Benar tidak orang Farisi mahkamah agama berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus, ingin mencelakai Yesus dengan cara-cara tipu muslihat, kesaksian-kesaksian palsu. Betul nggak? Pencipta langit dan bumi membalas tipu daya mereka dengan tipu daya yang dahsyat. Makanya pencatat-pencatat Bible menuliskan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Namun mereka membocorkan sendiri. Apa itu? Coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal rupa lain? Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus padahal bukan Yesus? Kan jelas. Oke. Oke bang. Oke. Sekarang pemikiran abang, pemahaman abang seperti apa berkaitan dengan Alkitab, saya tidak bisa membantah sekarang. Tetapi yang saya mau sampaikan, kalau memang abang mengakui bahwa antara Yesus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama, berarti mulai detik ini abang dan pemuja-pemuja abang yang ada sekian 5.000 lebih yang nonton saat ini, mulai detik ini berhenti untuk menghujat Yesus. Karena Yesus adalah nabi kamu juga. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Bang Juma tadi. Saudaraku, memang kami tidak boleh menghujat Yesus. Tapi di ranah diskusi, 5.000-an di bawah mulai detik ini berhenti karena itu dosa. Tapi di ranah diskusi abangku, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya memakai namaku? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Berarti menurut Yesus, menurut Yesus ada penyesat yang muncul kemudian memakai nama Yesus Kristus. Jadi kalau umat Islam menegaskan tentang Yesus Kristus yang kalian sembah yang keluar dari kubur itu, kami tidak sedang membahas Isa, Yesus anak Maria. Kami sedang membahas penyesat yang sedang memakai nama Yesus untuk menyesatkan pengikutnya sendiri. Jadi yang Anda sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus. Begitu saudara. Tapi kan ini bertolak belakang dengan apa yang sudah tadi kita sudah komit di awal tadi. Anda belum paham juga, Ruben. Yesus paham bang, saya paham bang. Ada berapa Yesus di dalam kitab saudara? Itu dulu. 2 bang minimal. Yesus anak Maria yang diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan Yesus palsu yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu Yesus palsu. Itu siapa? Yang kalian sembah yang keluar dari kubur abangku, itu palsu itu. Terus yang asli yang mana? Yang asli yang terangkat ke langit sebelum terjadi penyaliban. Itu tertulis di dalam Alkitab itu di Bible. Apa itu, Bang? Di Bible tertulis. Ya, Bible. Ya. Ya. Yesus terangkat sebelum bangkit dari kubur itu di Bible dapat di kitab apa itu? Anda lihat di dalam Lukas 22 nomor 69.
68 69. Baca. Yang disalib itu bukan anak Maria. Yang disalib itu orang lain. Kalau bisa abang host bisa tunjukkan di layar, kita lihat sama-sama. Silakan Anda baca di data nomor 69-nya. Ketika di 68 dikatakan begini saat dia dihakimi, Bang. Apa katanya? Coba Anda baca. Teman-teman baca, mungkin baca. Kalau saya Oke, saya baca ya. Dikatakan kepada Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus, berkata kepada orang yang disalib, orang yang disidang untuk disalib, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Kenapa Mahkamah Agama, orang Farisi, ahli Taurat masih bertanya seperti itu? Alasannya karena mereka ragu, ini Yesus atau bukan Yesus. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab orang tersebut, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Aduh. Ayo Bang. Yang disidang ini siapa? Dari segi mana abang mengatakan bahwa yang berhadapan dengan Pilatus itu bukan Yesus? Yang berhadapan ini menjawab, mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa, udah di langit. Dia yang berkata begitu, yang disalib itu yang berkata. Yesus adalah Tuhan dan sebelum mati pun dia berkuasa. Antikristus. Antikristus. Sebenarnya yang antikristus adalah abang. Antikristus yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Coba. Saudaraku. Dari aspek iman Anda utuh sebagai seorang Kristiani. Anda menemukan Yesus itu sebagai Tuhan. Sabar saudaraku. Di dalam ayat itu untuk menjadikan bahwa saudara. Ini kalau Anda memberikan saya ruang 10 tahun saya nonstop menguraikan bukti-bukti yang disalib itu bukan Yesus. Ini saya baru bicara 2 menit, Anda sudah menarik kesimpulan. Terlalu ejakulasi dini abangku. Sekarang begini pernyataan gimana? Ketemu Bang. Gimana ceritanya? Jelas-jelas kok Yesus yang mengatakan dirinya sendiri tidak akan ada yang bisa mengambil nyawanya, betul? Begini Bang, abang pelintir ayat tadi yang abang katanya bukan Yesus yang asli. Kalau mulai sekarang begini. Yesus yang asli. Sekarang begini. Saya bertanya kepada saudara nih secara utuh sebagai seorang Kristiani, secara utuh nih iman saudara. Pekerjaan Yesus ketika dia di bumi atau pekerjaan Yesus ketika dia di langit yang menyebabkan Anda menganggapnya Tuhan? Coba jawab saya. Pekerjaan Yesus yang mana yang menghantarkan Anda mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan? Jawab saya, Bang. Ketika masih di bumi. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kalau Anda bukan antikristus, abangku, Yesus ketika di bumi, dia mau salto-salto dari Papua sampai ke Amerika, atau dia berenang dari Samudra Pasifik sampai kepada sungai Jeneberang di Makassar, tidak akan Anda lantik dia menjadi Tuhan kalau Anda bukan antikristus. Kenapa? Makanya kenapa Anda tuhankan? Karena begini Bang. Pertanyaan saya. Tuhankan? Itu bukan logika Bang. Enggak, iya, ini sudah logika. Kenapa Anda tuhankan? Apa yang menyebabkan Anda menuhankan dia? Pekerjaan yang mana yang membuat Anda menuhankan dia? Pekerjaan di dunia? Bukankah dia datang sebagai manusia? Antikristus yang tidak menolaknya. Berarti ketika dia sebagai manusia yang menjadikan Anda menuhankan, Anda terciduk antikristus.
Sekarang tentu Anda malu mengatakan karena pekerjaannya di bumi ini yang menyebabkan aku menuhankan. Sabar dulu, nanti Anda boleh bicara 2 jam. Nanti Anda sudah bicara 2 jam habis ini. Artinya Anda harusnya malu ketika masih pekerjaannya sebagai manusia yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Berarti dia yang datang sebagai manusia Anda lantik menjadi Tuhan. Pertanyaan saya sekarang nih, kesempatan Anda untuk lolos dari sini. Tidaklah mungkin Anda menuhankan Yesus hanya karena dia melakukan mukjizat di bumi. Karena setiap kali dia bermukjizat, itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Tolong tunjukkan. Iman Anda secara utuh menjadikan dia Tuhan itu karena pekerjaan Yesus yang mana selain yang di bumi. Silakan. Oke, Bang. Jangan ditantang ya, Bang. Oke. Orang Kristen, termasuk saya, percaya Yesus bukan ketika pekerjaannya menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Kita percaya Yesus karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama bahwa akan ada Mesias. Mesias apa, Bang? Tuhan atau manusia? Saudaraku, makanya saya bilang begini. Ini saya ulang lagi. Semua pekerjaan Yesus di bumi. Tadi saya mau menyela pertanyaan Abang. Semua pekerjaan Yesus di bumi adalah pekerjaan sebagai manusia. Kalau Anda menjadikan dia Tuhan karena pekerjaannya sebagai manusia, maka Anda terciduk sebagai untuk saya jelaskan. Anda mesti membawa mujizat. Ketika Yesus bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Kalau hanya dasar itu Anda menuhankan dia, berarti Anda terciduk antikristus. Sekarang tolong berikan sisi. Sekarang tolong jelaskan kepada saya sisi mana dari Yesus selain di bumi ketika dia hidup yang menyebabkan Anda menuhankan dia. Silakan. Dipotong dulu. Saya katakan kalau hanya mujizatnya, Bang, itu mujizat sebagai manusia. Kalau Anda menuhankan dia sebagai manusia, pada saat dia bermujizat itu Anda antikristus. Percaya dia bukan karena. Oke. Kalau begitu, kasih sisi mana? Jangan sisi kemanusiaannya, jangan sisi hidupnya di bumi karena dia hidup sebagai manusia. Sisi mana yang membuat Anda menuhankan dia? Silakan. Oke. Di dalam tubuh Yesus yang adalah manusia itu berdiam roh Allah itu. Hancur sudah. Anda baca kitab Zakaria 12 nomor 1, seluruh roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Bang Juma. Keluaran 6 seluruh roh yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah roh Tuhan. Abang takut? Hancur. Takut saya jelaskan. Dan 5 Saudara, saya sudah mengatakan, dengarkan, makanya pahami. Ya, saya juga punya hak untuk mencerahkan. Saudara, ketika Yesus di bumi, dia manusia. Kalau hanya gara-gara itu Anda menuhankan dia, berarti Anda menolak sisi kemanusiaannya. Mulai dari lahirnya Yesus, sabar. Mulai dari lahirnya Yesus, Bang. Sabar, abangku dengar dulu supaya nyambung. Kau itu ngotot tapi tidak nyambung. Mulai dari Yesus itu lahir, keluar. Dengar dulu supaya nyambung. Sudah Kristen ngotot lagi. Mulai dari Yesus keluar dari rahim Maria, Bang, sampai dia terangkat ke langit, Bang, itu sisi manusia Yesus. Tidak ada alasan untuk menuhankan dia di situ. Nah, intinya di sini sekarang dari aspek mana lagi sampai Anda menolak Nabi Isa adalah pribadi. Payah kalau kita ngajak binatang mau cerdas, Anda dibawa aja dong. Abang dibawa. Salah saya kalau saya menganggap Anda manusia, ternyata Anda hewan. Inilah susahnya kalau kita diskusi sama manusia, sama binatang berwujud manusia.
Kita mau ngajak dia menjadi manusia tapi nggak bisa. Tetap aja jadi binatang dia kan. Kayak monyet. Monyet dinasehatin, diajarin, diceramai, didakwai, diberikan kemudian masukan-masukan. Nggak nyambung. Otaknya bebal gitu loh. Yesus itu datang ke bumi ini manusia, tuyul. Lalu alasan apa yang menyebabkan Anda menolak sisi kemanusiaannya? Sementara dalil kitab Anda sendiri mengatakan, siapakah pendusta itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia, datang sebagai manusia. Ketika Yesus di bumi bermujizat, dia bermujizat sebagai manusia. Maka tolong jelaskan ke kami, dari sisi mana sampai Anda menolak kemanusiaan Yesus? Dari sisi mananya? Silakan. Ya, selamat malam. Malam semua. Ya. Terima kasih. Kalau mau diskusi yang yang tertib ya, pakai data. Silakan. Malaikat bilang dia Tuhan. Nenek Mukibir ini, waduh, yang ini yang dibesarkan, hormati teman Kristen Anda yang di atas dulu ya. Ganti ya. Bang Billy, selamat malam. Bang Billy kok gak kelihatan di saya? Shalom, selamat malam Akhi Zuma dan teman-teman yang lain. Iya, Akhi. Coba open cam sebentar aja Bang Billy. Hitam di layar saya Bang Billy. Oke. Ada Bang Billy. Masya Allah. Iya, sudah Bang Billy. Sudah kelihatan. Ganteng kali, Masya Allah. Dongo paya lagi ri. Solah. Tosila dia tosila dia nak kasih bimbingi supaya dingi sehat. Dia gagangnya na pasal ini jangan. Ayo saudara Yoso, antikristus itu adalah Paulus. Sebagaimana pengakuan dia di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Ya, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus diakuinya datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya, itulah penyesatnya. Silakan. Berarti malaikat itu dajjal. Malaikat tidak pernah mengatakan kalau Yesus itu Elohim. Dia Tuhan. Tuhan, kurios. Iya. Tuhan. Iya. Betul yang kau bilang itu. Dia manusia dong, berarti dia. Berarti Yesus malaikat mengatakan. Berarti malaikat mengatakan dia manusia. Siapa yang menggenapi kita para nabi? Nabimu? Hah? Menggenapi yang apa menggenapi maksudnya? kita para nabi itu siapa? Nabimu Menggenapi ya? apa maksudnya? Hah? Menggenapi apa maksudnya? Menggenapi apa? Dia datang ke dunia itu untuk menggenapi kita para nabi. Menggenapi gimana? Menggenapi gimana maksudnya? Dengan cara ditombak gitu pengenapannya. Belajar lagi, jangan tendensius, jangan emosi. Ya, kita sedang mengkaji antikristus. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Itulah penyesat. Paulus mengatakan, sebab aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Lalu Injil siapa? Injil Yesus. Berarti dia mengaku Yesus datang sebagai bukan manusia. Antikristus dia. Silakan Bang. Paulus itu Paulus antikristus. Ya, selamat malam Pak Cuma. Malam juga Bang. Silakan Bang Yoyo. Memang otan-otan ini pada botol semua ini.
Yesus datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Nah, Dia punya Allah. Dia punya Bapa. Sampai kematian terakhir pun dia menyebut kata Bapa. berarti beliau bertuhan kan? Dia bukan Tuhan. Datang ke dunia sebagai manusia, Bang. Iya, sama seperti kita. Ke bumi juga sebagai manusia. Betul. Cuma konsep di Kristen itu ada Tritunggal Trinitas itu, Bang. Nah, apakah itu kesaksian Yesus, Bang? Yang gimana? Kan kalau Yesus yang bersaksi, maka kesaksiannya itu tidak benar. Kalau dia hanya bersaksi sendiri. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yohanes 5 nomor 31. Nah, kesaksian tentang Tritunggal ini apakah kesaksian Yesus? Bahwa pencipta langit dan bumi itu 3 pribadi. Menurut Alkitab seperti itu, Bang. Iya, yang menurut Yesus maksudku, Bang. Yesus utusan, Bang. Iya, maksud saya konsep bahwa Tuhan itu 3 pribadi. Itu apakah melalui kesaksian Yesus juga? Yesus utusan Carolina. Waduh. Sudah, itu kan Yesus utusan. Sudah saya jawab. Iya, dan Yesus tidak pernah bersaksi tentang Tritunggal, abangku. Tritunggal kan pemahamannya, imannya orang Kristen, Bang. Nah, berarti kesaksian Kristen itu tidaklah benar. Carolina ini memang antikristus, abangku, jadi dimaklumi aja. Diam kau, Oke. bukan kau yang ngatok. Jadi serba salah ya. Iya, Ya, saya sudah fair kan, Yesus utusan. Datang ke manusia sebagai manusia, ya kan? Yesus manusia udah oke. Nah sekarang kenanya di Tritunggal. Dan itu iman umat Kristen memang. Kalau lu kalau ngomong kayak gitu kamu bukan Kristen loh. Alhamdulillah masih Kristen, Bang. Yo pakai alhamdulillah lagi. Memangnya salah. Namanya gak boleh. Alhamdulillah. Itu pujian kepada Allah, abangku. Tuhan, Bang. Bukan Allah, Tuhan. Nah, inilah kalau agama tidak memiliki yang ahlinya. jati diri. Loh, Kristen Arab kan juga banyak, Bang. Iya, Setiap terus. hari mengucapkan alhamdulillah, bismillah. Iya, terus. Nah, ya kan nggak apa-apa kan? Saya Nggak bilang. bisa, nggak bisa. Oh, nggak dong, bisa. Iya, nggak boleh. Oh, berarti itu bahasanya orang Muslim, bukan Iya, orang Arab. karena Allah itu kan sembahan kami. Apakah kalian menyembah Allah? Loh, Allah, Bang. Allah apa Allah? Allah apa dalam bahasa Arab itu Allah itu apa? Coba di searching. Coba Orang cek. Arab Loh, ini loh pakai ketawa gini loh, saya enggak. Saya kepingin diskusi yang santai, ya kan, yang Iya, damai. Ini Allah ditonton itu 7.000 orang lebih loh, Bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Sama seperti Hasem itu sembahannya orang Yahudi. Kalian Kristen kalau bersama dengan Yahudi kalian ngaku Hasem. Bersama umat Islam kalian mengaku coba searching Allah. Bang Suma. Sekarang kalau kalian Di bersama dengan Arab, Yunani Theos Kristen mengaku Arab juga. itu menyebutkan kata itu apa enggak? Saudaraku, mau Kristen Arab menyebut itu udah salah. Astagfirullahaladzim. Salahnya ya di Allah, mana, ya, Bang? Salahnya karena orang Kristen tidak menyembah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalian ini saudaraku, jangan bangga karena orang Arab, Kristen Arab menggunakan itu. Anda mengatakan itu sudah betul. Orang Kristen dari pabriknya memang sudah diajarkan untuk menipu. Saya enggak menyebutkan itu betul.
Ya makanya saya katakan itu salah. Kenapa Anda keberatan? Coba di searching. Orang-orang Saya mengatakan saya mengatakan tiap harinya orang itu Kristen. menyebutkan alhamdulillah, bismillah, enggak coba di searching. Saya mengatakan kepada saudara, orang Arab Kristen menggunakan alhamdulillah itu udah salah, udah keliru, itu sesat. Karena dia mengingkari Allah. Kalimat-kalimat seperti itu Kristen gunakan itu untuk nipu, bukan untuk bukan untuk benar-benar melampiaskan imannya, enggak. Itu sekedar untuk kamuflase aja, untuk menipu lawan. Ya udah. Ya. Itu bukan nih KBBI ya, KBBI. Allah merujuk pada Tuhan yang Maha Esa dalam agama Islam. Oh. KBBI loh itu standar berbahasa yang benar. Oke. Jadi Kristen ini memang nggak percaya diri ya bangku, menggunakan teos. Iya. Karena teos itu dewanya orang Roma Yunani. Kalau begitu berarti saya bertanya Bang ya. Makanya kenapa agama Kristen ini tidak bisa berkembang di tempat kelahiran para nabi? Karena orang Kristen ini penyembah dewa, bukan pencipta langit dan bumi, abangku. Ya, kalau Anda mau bukti akurat, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor 21, 22, 23. 23 endingnya tuh. Kalau Bahwa di Paulus ada nggak nama-nama Tuhan seperti Zeus, apa yang lain-lain itu? Mungkin ada. Gimana, Akhi? Kalau di Al-Quran ada nggak narasi nama Tuhan lain, misalnya Zeus atau Oh, nggak ada, nggak ada, Akhi. Al-Quran hanya mengatakan selain Allah yang mereka sembah adalah Inaza, iblis. Kalau di Bible ada tuh, ada nggak? Zeus. Kalau di sana teos, semuanya teos bang. Oh, Zeus ada nggak Zeus? Oh, nggak ada. Dewa-dewa terakhir. Kecuali Hermes dengan Zeus, Hermes, iya betul, ada itu Zeus Mana dengan itu? Hermes. Ada di dalam Kisah Para Rasul 14. Oh, kitab ada dewa-dewanya tuh. Nah, ini pakarnya ini, Bang Goto ini. Ini pakarnya tuh, buka kamera tuh. Beliau pakar sejarah Bible. Oke, boleh giliran saya. Silakan Bang Goto, ada pertanyaan akhi kita, sahabat kita. Oke, Bang Cuma. Saya kalau gitu bertanya, Tuhan itu universal enggak, Bang? Yes, Tuhan yang benar itu adalah betul. Tuhan itu universal, ahad, satu untuk semua, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Mutlak, absolut. Bang Yusuf, mungkin saya izin masuk dulu Bang Yusuf, Bang Hos. Kita kajian sejarah sedikit ya, supaya kita tahu sebenarnya mereka ini ajaran apa ya. Mungkin boleh dibesarkan dulu saya sedikit Bang Hos. Silakan Hos. Yang teratur ya, saya sambil memilih gak kelihatan. Saya buang sampah-sampah dulu. Silakan, jangan ada yang menghujat. Oke, kita kajian ya 5-10 menit. Jadi tadi itu kan Bang Suma membahas ya, apakah Paulus ini mengajarkan Injil dari manusia atau bukan manusia. Nah, ini hal yang paling fundamental yang perlu Anda ketahui bersama ya. Sebenarnya sudah saya angkat tempo hari, tapi saya akan memperjelas. Jadi begini kawan-kawan ya, kata Tuhan atau Raja yang disematkan kepada Yesus dari tahun 273 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yunani ya pada masa itu memberikan kepada kata Tuhan ya, menyematkan kata Tuhan atau Raja kepada satu sosok yang tidak sama sekali mempunyai kerajaan. Jadi kalau abang lihat narasi Yesus ya, itu Yesus disebut sebagai Lord, sebagai Tuhan, sebagai Raja, tapi tidak punya kerajaan. Sebenarnya ini hanya mengadopsi ajaran pagan. Oke, yang dibawa rekamnya. Kalau saya edukasi rekam bang, karena pengetahuan saya ini saya jamin Anda tidak akan dapat sekalipun Anda sekolah STT tingkat Magister 2 atau tingkat S2 ya, di atas strata 1. Jadi begini, saya ulang, kata Tuhan dan Raja yang disematkan kepada Yesus sebenarnya ini adalah turunan ajaran pagan ya, disematkan untuk dewa orang Celtic yang bernama dewa Yesus. Makanya Yesus dulu tuh dipanggil dengan sebutan Yesus ya. Jadi tahun 273 Masehi
bangsa Celtic itu menginvasi Balkan, lalu masuk merambah wilayah Anatolia Tengah ya. Nah, di wilayah Anatolia Tengah ya, bersebelahan dengan provinsi Arkan, itu ada kota yang diberi nama Galatia. Makanya kalau abang baca surat Paulus ya ke jemaat Galatia ya, ini satu-satunya surat yang mengatakan bahwa orang yang terkutuk tergantung di kayu salib, yang disematkan kepada Yesus, yang disebut sebagai Tuhan dan Raja, yang tidak punya pemerintahan. Jadi ada 3 suku bangsa Celt ya, atau bangsa Celtic ya. Itu yang pertama suku Tiriogazes, yang kedua itu Tromoli dan Tolitobogi ya. Jadi ketiga suku ini masuk dengan 2 faksi besarnya menginvasi ya kota Anatolia Tengah, Turki ya. Lalu disebutlah ya kota Galatia. Jadi kota Galatia ini wilayah Galia. Nah, begitu kira-kira. Ya, jadi kawan-kawan ya, ajaran Paulus ketika masuk dalam wilayah kota Galatia, Paulus ini menggunakan adat dan budaya orang-orang Galatia yang memang menyembah 3 dewa. Yang saya pernah singgung tempo hari ya. 3 dewa ini yang pertama itu bernama Theotages, yang kedua adalah Tiranis, yang ketiga adalah Dewa Yesus. Yang dimaksud di Galatia 3:13 itu sebenarnya pengorbanan. Jadi 3 dewa ini memang dari kelompok druid atau penderita druid. Jadi kata penebus dosa, penebus salah, ya, kata tuan, kata raja, ini sebenarnya diambil dari bangsa Celtic, kawan-kawan ya. Jadi mereka ini mengadopsi ajaran pagan dari bangsa Celtic, Celt ya. Makanya tertolak secara otomatis ajaran mereka di tanah kelahiran para nabi, karena orang-orang dalam budaya Israel, budaya Arab sangat mengerti pada masa itu, pada masa bangsa Celtic menginvasi Galia, yang akhirnya bangsa Galia menginvasi Balkan lalu masuk ke Anatolia Tengah, Turki, mengerti bahwa bangsa Galia ini sebenarnya adalah bangsa penyembah para dewa. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kata Tuan dan Raja yang disematkan kepada Yesus ya, yang seharusnya kata Tuan dan Raja itu disematkan untuk orang yang punya kerajaan ya, oleh orang-orang Yunani disematkan kepada bangsa Galia atau orang Galia, bangsa Celtic, yang ketiga suku tadi yang saya sebutkan tadi ya, untuk ya menyembah dewa mereka yang bernama Yesus. Jadi Paulus masuk ke kota Galatia itu menyampaikan ajaran Injil yang katanya diterima dari bukan manusia, itu menggunakan adat budaya kota Galatia. Ya, jadi Galatia 3:13 sebenarnya itu adalah Kristus lain atau Yesus lain yang bukan ada pada gospel. Ya, saya ulang, di Galatia 3:13 itu adalah Kristus yang ditujukan kepada seorang dewa yang bernama Yesus ya, yang akhirnya menjadi Yesus. Itu Paulus mengadopsi adat budaya orang Galatia. Jadi sederet tokoh yang terlibat dari tokoh druid, di mana pengorbanan darah, kawan-kawan, pengorbanan darah dilakukan untuk menebus kesalahan bangsa Celtic. Inilah yang diadopsi oleh Paulus dalam Galatia 3:13 mengatasnamakan hukum Taurat. Jadi sekali lagi kawan-kawan ya, bahwa ajaran mereka memang tidak bisa diterima di tanah Arab. Kenapa? Karena orang-orang di tanah Arab dan tanah Israel mengerti betul siapa ini bangsa Celtic, suku Celt, orang-orang Galia yang masuk menginvasi Turki
di masa itu di mana adat dan budayanya diasimilasi oleh orang Galia, lalu digunakan oleh Paulus untuk menyebarkan ajaran-ajaran barunya. Makanya Paulus, ya, kalau abang baca surat Galatia itu ditulis tahun 48, 2 tahun sebelum sidang Yerusalem, ya. Polemikkan oleh Petrus, Yohanes dan yang lain. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes tahu bahwa surat Galatia ini ditulis mengikuti budaya bangsa Celtic atau budaya Dewa Yesus, di mana dilakukan pengorbanan darah di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa manusia. Ya, direkam kawan-kawannya. Karena apa? Kalau Bang Goto kasih kajian, ya, ini jarang ada ditampilkan di diskusi-diskusi karena semuanya menyangkut rahasia Kristen. Dari 2 tahun lalu saya selalu mengedukasi Anda bahwa sebenarnya ajaran Yesus dan Paulus berbeda 180 derajat, karena yang satu mengajarkan Injil yang di bawah atau terusan dari ajaran para nabi menggenapi hukum Taurat, yang satu mengajarkan ajaran pagan melalui adat dan budaya, lalu disampaikan mengatasnamakan Injil. Itu mungkin sedikit dari saya supaya saya tidak mengganggu saya tidak mengganggu alur diskusi, ya. Saya sampaikan sejarah kepada Anda untuk membuka mata kalian. Sebenarnya ajaran yang kalian anut itu salah. Kenapa seperti itu? Karena Paulus sendiri, ya, tidak pernah menyuruh mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakannya ke seluruh dunia. Klik aja di Google kalau masih kurang percaya. Sekali lagi, tidak ada bukti sejarah yang mengatakan Paulus menyuruh mengimani dan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Paulus hanya menulis itu untuk mencari pengikut di kota-kota di mana surat ke-13 suratnya itu disampaikan secara jelas, mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan yang lain-lain. Jadi kalau Anda mengimani surat Paulus, Anda salah besar, karena Paulus sendiri tidak pernah menyuruh kalian mengimani surat-suratnya, memberitakannya ke seluruh dunia. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Bang, supaya tidak terlalu panjang, ya. Yang jelas itulah sedikit sejarah, ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apanya. Yang jelas itulah sedikit sejarah, ya, bahwa ajaran mereka itu seperti apanya. Yang jelas itulah sedikit sejarah. Ya. Oke, mungkin suara dengar tadi ada Makanya ada ajaran makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu. Ya, Padahal itu bangsa Celtic, Bang. Bangsa Celtic. Itu nggak ada di dalam, di Musa nggak pernah ajarin begitu, Musa dari dulu. Bang Zuma, saya belum selesai bertanya tadi. Ya, begitu ya. Jadi surat Galatia itu, Bang, itu yang terusan dari Yohanes 6 ayat 54, 53, 54 itu semua ajaran bangsa Celtic. Jadi penempatan Tuhan dan Raja itu disematkan kepada Dewa Yesus yang akhirnya menjadi Yesus, seorang yang tidak punya pemerintahan tapi diakui sebagai dewa tertinggi suku orang-orang Galia. Nah, begitu mungkin. Silakan lanjut, silakan. Katanya lambang pemerintahan ada di bahunya. Bang Zuma. Saya belum. Iya bang, Masya Allah luar biasa ilmunya Bang Goto ini memang. Gantian. Bisa membuat rambutnya Carolina jadi lurus. Bang Juma izin dulu, Bang. Gimana? Bang Juma. Bang Juma izin dulu bentar. Ini ada yang mau ngomong dari luar, ada yang mendengarkan Bang Goto nih mau ngasih tanggapan, boleh ya Bang Juma sebentar ya? Boleh. Iya, silakan. Saya belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo habis ini Bang Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi. Abang Zuma, bagaimana kabar? Lama banget gua nggak. Baik akhi. Tadi aku nonton video antum. Iya, saya lagi di jalan. Terus katanya saya dapat telepon di room sedang ada yang menjelaskan tentang gaul, tentang Anatolia, tentang Paulus di Galatia, tentang Tars, tentang ISIS. Salam dari Kainama dan para tua-tua di sini, itu betul urut-urutan sejarahnya. Mantap. Syukran katsiran. Allah balas semua kebaikan semuanya. Sehat selalu. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top itu. Mantap Abang siapa itu? Waalaikumsalam. Tepat sekali. Abang Potong, Anda pengetahuan historikalnya top, mantap, syukran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Bang Zuma. Siap. Ya. Dengarkan itu Mbak Carolina. Tadi Anda kan bilang Tuhan itu universal.
Sabar bang, Bu Carolina mau ngamuk dulu sebentar. Jangan cuma congor. Ya, sejarah-sejarah itu. Ini ada juga ada catatan. Di luar orang Kristen juga ada sejarah temuan tentang Yesus. Ya. Jadi jangan kau cuma congor asumsimu dan pengarah-pengarahanmu secara pribadi. Carolina, Kamu manusia. saya izin bertanya. Iya bang, lanjut bang. Iya. Kalau betul memang Tuhan itu universal, bagaimana ya? Ini Bu Carolina mungkin dalam kehidupan sehari-harinya nggak pernah happy kali, marah melulu kali ya. Kenapa ya? Saya diizinkan ngomong nggak? Bukan marah, suara saya orang Batak memang kayak gitu suaranya. Samanya kita kalau begitu. Ya, saya lanjut Siapa bertanya. tadi yang ceritakan tentang Tuhan Yesus, dewa? Oh jangan cuma congor lah. Ya, tidak sesuai data. Aduh, ini gimana ini? Silakan bang. Bang Yoyo silakan bang. Siap. Jadi kalau memang Tuhan itu universal, berarti kan Tuhannya seluruh makhluk hidup di ciptaannya di dunia ini, betul enggak? Iya, betul bang, betul. Tuhannya manusia, Tuhannya hewan, Tuhannya tumbuhan, betul enggak? Betul. Berarti kalau Tuhan itu universal, yang saya tanyakan, boleh enggak dalam keuniversalannya itu saya itu berdoa, beribadah menurut bahasa saya sendiri? Boleh. Adat istiadat saya sendiri? Boleh bang, boleh. Boleh? Boleh, iya silakan aja. Silakan aja bang, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Anda atau Rasul Anda, silakan aja. Yang penting merujuk kepada Tuhan yang bang. Ya kan banyak sembahan-sembahan agama-agama kita ini kan masing-masing punya sembahan kan? Boleh enggak? Dan tidak semua sembahan itu betul. Hanya ada satu sembahan yang benar, yaitu hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, itu namanya siapa bang? Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Gimana bang? Bukan Tuhan. Itu Tuhan. Nama Tuhan kami Allah. Nama Tuhan Anda siapa? Kalau aku kan suruh sholat, suruh beribadah. Iya. Ya kan? Menurut bahasa Arab. Iya. Karena kami mencontoh Nabi kami ya bangku. Kami kan pengikut beliau. Kami meneladani beliau. Berarti gak universal bang? Kenapa bisa enggak universal? Justru universal itu. Loh enggak, kalau kita pakai bahasa Prancis bisa enggak? Berarti ajaran Yesus hanya untuk Yahudi. Oh enggak. Lah kenapa kenapa ajaran sabar bang, sabar. Kenapa ajaran Yesus tidak sampai kepada Prancis? Tidak sampai, ajaran Yesus hanya untuk orang Aramaik, orang penutur bahasa Arab. Karena ajarannya nggak sampai ke dunia lain, ke bumi lain. Berarti nggak universal lah bangku. Saja, coba Anda searching. Kalau universal itu artinya ajaran yang diterima Nabi itu berlaku untuk seluruh bangsa. Faktanya Yesus menggunakan bahasa Aramaik ketika ngajar, dan ternyata ajarannya itu nggak sampai ke bangsa lain, termasuk Anda. Sekarang berarti nggak universal. Sekarang logikanya, ya kan? Diterima di seluruh dunia enggak? Kalau iman Kristen, ya betul. Ini kita berbicara mengenai skala ajaran Nabi. Yesus itu penerima firman, dan ternyata firmannya hanya untuk Bani Israel doang. Sudah saya bilang tadi. Kalau firman yang Yesus terima abangku, kalau firman, dengar bang, dengar. Yesus itu sudah utusan. Kalau Yesus itu ajarannya universal, maka ajarannya akan sampai ke Indonesia. Faktanya nggak ada ajaran Yesus sampai ke Indonesia. Ya, yang pemeluk Kristen banyak. Ya Kristen kan bukan pengikut Yesus. Gimana bang ini? Pengikut siapa? Ya pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Siapa lagi?
Kok lucu abangku ini. Yesus menurut saudara, abang. Yesus menurut saudara, Yesus ketika menerima firman mengajar ke muridnya menggunakan bahasa apa, bang? Iya, bahasa Aramaik. Cuma Nah, sampai nggak ke anda? Sampai nggak ke anda? Loh, kita kan orang Indonesia. Iya, berarti nggak sampai. Berarti ajaran Yesus nggak universal. Sorry dong. Anda ngerti universal nggak? Ketika ajaran Yesus itu universal, maka seluruh untayan kata yang merupakan firman yang sampai ke dia itu harus universal sampai kepada seluruh manusia. Faktanya nggak sampai, berarti nggak universal. Berarti nggak sampai. Berarti nggak sampai. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Mau apapun bahasa lo, karena ajaran beliau adalah ajaran universal, maka bahasa yang diterima dari Tuhannya itu kudu wajib sampai kepada lo, karena itu universal, itu untuk lo juga. Ternyata ucapan Yesus hanya untuk muridnya. Kasihan ya, kasihan. Betul lah. Orang Yahudi juga kalau sembahyang sehari 3 kali nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Yunani. Nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Karena wahyu Tuhan yang sampai kepada Nabi Musa itu harus tersampaikan kepada seluruh Bani Yakub. Nggak boleh tidak. Gimana? Universal itu apa sih bang pengertiannya bang? Anda sendiri menurut Anda apa? Ya, ini kalau sudah kewalahan ini biasanya begitu. Nggak usah tanya itu yo, nggak usah tanya itu. Kalau ajaran Yesus itu nih, saya sampaikan kepada saudara. Dengar bang, dengar saya bang, abangku nih saya kasih analogi sederhana aja deh. Dengar saya bang. Kalau ada seorang ayah memberikan cincin kepada seluruh manusia, universal sifatnya cincin ini milik semua orang. Maka cincin beda, Anda dibawa aja bang. Abang makan dedak terlalu kebanyakan, jadinya otak Anda itu nggak sampai kepada apa yang saya jelaskan gitu bang. Maaf ya bang ya. Kalau yang disebut universal itu bang, sumber itu sama seperti apa yang sampai di ujung, itu universal. Ajaran universal apa yang diterima oleh Nabi harus sampai ke penghujung, sama, nggak boleh berubah. Tuh universal tuh. Kalau yang diterima murid Yesus dengan yang Anda terima tidak sama, itu bukan universal. Tuyul, pakai otak. Berarti yang sampai ke Yesus, sampai ke muridnya, stop sampai di situ. Setelah itu yang sampai kepada kalian hanya remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuh fakta itu. Ya, waalaikum. Begitu saudaraku Yoyo. Ini kalau diskusi agama bukan hanya modal nekat, harus punya IQ, wawasan harus luas. Ya, tingkat intelijensi ketika berbicara agama itu harus kuat. Kalau hanya modal jemaat gereja, jangan coba-coba tampil sebagai pemateri di hadapan umat Islam. Maaf ya, kata orang Jawa, sorry lah, maaf. Silakan bang yang lain. Bunda Caroline, lari dia kabur. Enggak, kok dia sakit hati dia itu. Pikir tadi rambutnya sudah lurus tadi. Gara-gara emosi. Bisa deh ngomong apa-apa, memang begitu sejarahnya. Saya bisa jelaskan Anda sejarah Paulus memberitakan suratnya ke Galatia, ke Roma, Korintus, semua itu mengikuti adat budaya. Itu begitu. Jadi memang jauh dari ajaran Isa, makanya berbeda 180 derajat. Sebenarnya tujuannya untuk meraup pengikut, menjadi pendukungnya ya, mendukung terutama ibunya Kaisar Nero Agrippina. Udah jelas sejarahnya, tidak bisa dibantah. Oh kodok begitu. Tidak usah terlalu jauh, Bang Goto. Gak usah terlalu jauh. Kita ini umat Islam gak bisa ditipu. Andai saja ajaran mereka ini bukan ajaran bidat dari ajaran para nabi, maka sudah pasti Kristen itu gak ada. Yang ada cuma Yudaism. Intinya itu di situ. Tapi faktanya sudahlah mereka beda agama, beda Tuhan, beda kitab suci, beda hari ibadah. Tapi mengklaim
mengklaim kalau mereka itu berasal dari para nabi. Parah kan? Umat Islam itu jadi tertawa loh. Harusnya kalau kalian itu agama yang benar, kalian satu ibadah, tempat ibadah, satu kitab dengan Akhi Billy ini. Pasti itu. Karena kalian menganut Torah juga katanya. Tapi makan babi. Penganut Torah juga katanya. Tapi nyembah anak orang. Penganut Torah katanya, tapi nggak bersunat. Penganut Torah katanya, tapi ibadah minggu. Jadi umat Islam ini seakan-akan mau dibodohi begitu aja. Sorry ya, sorry lah, Orang Islam itu udah pinter. Orang Islam itu udah tahu, oh ternyata Kristen dan Yahudi itu beda. Laksana langit dan bumi. Rupanya mereka lah yang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah jemaat Allah, demikian juga di tengah-tengahmu tampil penyesat-penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan kemudian ajaran-ajaran ke dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, meskipun dalam bentuk terjemahan? Islam atau Kristen? Ya Kristen lah. Ngambil terjemahannya kitabnya Yahudi, habis itu dia masukkan kitab mereka sendiri. Lukas, Markus, Matius, dan masukkan ke situ, digabung masuk ke dalam. Ya kalian yang menggenapi itu. Karena umat Islam kagak begitu. Umat Islam kitabnya Al-Quran, tidak mengambil terjemahan kitabnya saudara kami Yahudi, lalu kami tempel biar dianggap keren. Biar dianggap kami juga. Septuaginta yang termasuk Septuaginta yang awal-awal dikerjakan atas paksaan Ptolemy itu kan hanya menghasilkan Pentateuch atau 5 kitab Musa, nggak ada kitab Mazmur. Betul. Yesaya yang lain nggak ada. Itu kerjaan mereka, bapak-bapak gereja. Tadi sore itu saya diskusi sama mahasiswa Katolik ya. Kan sudah 2 hari saya diskusi sama mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa hukum ya. Yang kedua itu mahasiswa jurusan apa itu ya. Dia katakan tadi dia dari Katolik. Akhirnya dia mengakui, Bang, saya mengakui bahwa kitab saya memang itu tidak ada yang tahu penulisnya. Dia akui, dia bahas sejarah. Dia akui. Iya memang. Tidak ada yang tahu siapa yang nulis. Marah itu. Kasihan. Jadi dia minta aku bilang saya belajar dulu. Saya belajar banyak tentang itu, Bang, tentang apa yang Abang jelaskan. Begitu. Tersai berarti. Jadi kitab yang kalian ikuti ini anonymous ya. Tidak ada yang tahu siapa yang menulis, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Itu poinnya di situ. Begitu. Iya ya, betul ya. Kayak Ibrani kan sampai sekarang gak tahu siapa penulisnya. Kitab Ibrani itu. Makanya mereka perlu penyelidikan, penyelidikan orang. Penyelidikan. Saya katakan tuh, saya bilang saya malas bicara dengan jemaat kalau mahasiswa minimal atau mungkin dia sudah lulus, saya baru mau bicara. Karena kalau jemaat bawaannya doktrin dogma. Kalau mahasiswa masih terbuka sedikit otaknya. Kan begitu, masih mau menerima itu realita itu. Kan begitu, fakta-fakta itu. Gitu kira-kira. Ternyata yang makanlah tubuhku dan minumlah darahku itu dilambangkan dalam roti dan anggur itu udah ada zaman dulu, zaman Dewa Mitra. Celtic, Bang. Celtic. Iya, Dewa Mitra juga itu. Memang zaman dulu beneran begitu, memang ada darah beneran. Iya, tapi pusat ajaran Paulus, Bang, itu bermuara ke bangsa Celtic karena surat paling pertama yang Paulus tulis adalah surat Galatia tahun 48. Ya 2 tahun sebelum, makanya dipolemikan di sidang Yerusalem karena kitab ini menurut para apostolos memang kitab ini diadopsi dari ajaran dewa orang Galia, bangsa Celtic ya, suku Kelt ya. Itu yang dulu kitab Paulus lebih tua daripada kitab Injil berarti. Lebih tua kitab Paulus lebih tua daripada kitab sinoptik itu. Lebih tua Paulus tahun 48, Bang. Ya. Pantesan nggak ada berfirmanlah Tuhan kepada Matius gitu, nggak ada. Ya, yang masalah, Bang, yang masalah, mereka tidak tahu. Saya sudah jelaskan tadi ya bahwa penyematan kata Tuhan dan Raja kepada Yesus itu berasal dari Dewa Yesus yang tidak punya pemerintahan. Yesus kan tidak punya pemerintahan, disebut Tuhan, Raja, disebut Lord, ya kan begitu. Kenapa begitu? Karena memang ini mengadopsi ajaran suku Kelt atau bangsa Celtic atau orang-orang Galia. Itu mereka tidak pernah pelajari masalahnya, Bang. Panjang sebenarnya, dapat sampai 5 SKS kalau mau dijelaskan suku Celtic ini ya.
Kita kan diskusi, tidak bisa kecuali kalau saya membawakan materi dalam satu seminar baru boleh kita bicara panjang tentang Celtic kan begitu. Sekarang Dewa Hermes sudah menjadi tas Akhi Juma. Tas Hermes. Bahkan sudah ada pabriknya juga itu, roti Paulus. Kalau Paulus jadi roti dia. Ya, poin pentingnya begini, Bible itu adalah kumpulan ajaran pagan kan begitu. This is the formulation of pagan teaching. Itu aja poinnya. Dari sisi epistemik kan, formulasi ajarannya. Itu aja poinnya. Kita bisa buktikan ratusan literasi untuk itu. Ya. Jadi enggak bisa kita sangkali karena sejarah memang berkata begitu. Mau dia memang kitabnya dasarnya formulasinya ajaran pagan. Itu poinnya di situ. Kita bisa buktikan jelas karena terpampang jelas dalam sejarah. Akhi, kira-kira sampai kapan mereka bisa terbuka ya, maksudnya berpikir yang benar-benar ini salah ini begitu. Sampai kapan begitu? Sampai mereka mau menggunakan akal. Kalau gunakan akal kayak pendeta Amos ya. Amor siapa yang baru-baru ini? Aaron. Nah itu gunakan akal, berhenti langsung. Padahal termasuk ngeyel itu, kelas kakap juga ngeyelnya itu. Dulu dia sempat ngeyel juga debat. Oh iya, ngeyel dia. Karena dia tahu kondisi Bible-nya dia tahu. Terus dia mau membantah literasi yang saya sampaikan, narasi yang saya sampaikan, pasti dia bertolak belakang dengan otaknya, dengan pengetahuannya. Karena pengetahuan dia tentang Bible itu kan sudah cukup mumpuni tuh. Jadi ketika saya mengurai, menjelaskan, hatinya mengiyakan, akalnya mengiyakan, tapi lisannya menolak. Makanya terkadang kalau saya dialog sama beliau, dia katakan apa? Aduh Bang Suma nggak usah lah bahas ke situ Bang Suma, udahlah jangan ke situ Bang Suma, jangan ke situ Bang Suma, please jangan ke situ Bang Suma, sambil tertawa. Artinya dia ngerti, dia paham. Nah, karena sudah tak ada tendensi duit juga di sana, tapi mereka yang masih dirangkul oleh materi berat untuk mau jujur gitu, Iya, itu seandainya mereka mau melakukan studi Bang Yosef ya, secara komparatif perbandingan antara Yahudi, Yunani ya dengan Arab, mereka akan mengerti. Saya tempo hari sempat singgung ya buku karangan orang tercerdas di dunia ya, seorang filsuf, seorang orientalis Kristen justru memuji Rasulullah dengan judul bukunya itu West Oliser Divan ya, kumpulan puisi Barat Timur dengan Muhammad Gesang. Saya sempat singgung itu, seandainya akademisi mereka baca baik-baik ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan ya. Lakukan studinya secara komparatif. Sedangkan orang tercerdas dunia dengan IQ tertinggi 255 itu sangat memuji Rasulullah. Kan saya bawa beberapa tempo hari itu ya, seperti personal naratif karya John Francis Barton, terus Michael Hahart. Saya angkat ini orientalis Kristen yang sangat memuji Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disajikan dalam budaya Islam tidak ada yang hoax. Beda kalau Bapak Kristen. Apa yang disajikan dalam budaya Kristen hampir dipastikan semuanya hoax. Kenapa? Yang protes itu bukan kita, yang protes seperti Thomas Hobbes, Voltaire, Thomas Paine, Bart de Ehrman, banyak yang protes. Elizabeth Clara Froffat, Profesor Barbara Perring dan yang lain, itu profesor-profesor yang berasal dari kalangan Kristen, bukan Islam loh. Tapi ketika mereka meneliti Islam, sebagian dari antara mereka masuk Islam karena memang tidak ada yang hoax, kan begitu. Kan profesor tuh berdasarkan rasionalisme, parameternya memang bukan iman tapi akal sehat. Itu poinnya di situ. Sebentar Bang tuh, saya tamu dulu. Kalah, selamat malam Kalah. Ya, Kalah di buka meja. Ya, agamanya apa? Kristen. Bang Lupis ini ya? Bukan? Bukan. Silakan. Aduh Kalah demi Yod katanya. Namanya udah kalah dulu. Silakan. Ya, siapa antikristus itu? Ya, siapa yang antikristus itu? Silakan. Berunda monitor, berunda. Iya hadir, aku di sini. Oh iya.
Ya. Aku dari tadi kok di sini kok dipanggil piye toh? Ya. Cepet di mute dulu, cepet. Gantian, hormati yang di layar lebar. Malam ini. Mati yang di layar lebar, diam dulu yang lain. Ya, di mute dulu kau cepet. Silakan. Kalah di mute, silakan. Yang antikristus siapa ya? Antikristus itu Paulus, Bang. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Lantas dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, di Galatia 1 nomor 1, dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini catatan Paulus yang mengatakan itu. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia. Padahal di bumi dia ngakunya bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Rupanya yang datang itu bukan manusia, tapi Yesus. Gimana itu? Berarti dia antikristus, Bang. Terbukti kan? Silakan. Kalau Paulus kan menyebut Yesus itu 2 natur. Paulus menyebut dia 2 natur. Ya itulah antikristusnya berarti, abangku. Dengan menyebut dia 2 natur berarti dia itu antikristus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan dirinya cuma 1 natur. Yesus nggak pernah mengatakan dia 2 natur, cuma 1 natur dia itu. Menurut kesaksiannya. Yesus kan sering bilang anak manusia. Iya, memang dia anak manusia. Iya, dia juga menyebut dia datang dari Bapa, dia juga mengutus nabi kan. Semua kita ini itu berasal dari Bapa. Tidak ada Iya, mengutus nabi. Dia Matius 23 ayat 34 kan dia mengaku mengutus nabi. Mengutus nabi gimana? Di Yohanes 14 itu dia minta Matius kepada 23. Bapa. Matius 23 Di 14-nya coba Anda baca tuh. Makanya 2 natur, Bang. Kok 2 natur pula? Yesus mengaku nabi, mengutus nabi. Dia mengatakan apa? Aku, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Itu sebagai manusia. Lah, terus ketika dia berbicara di Matius 23, dia berbicara sebagai apa? Kucing. Yes, sebagai Tuhan. Loh, dia berbicara di situ sebagai manusia. Mengutus nabi, masa manusia mengutus nabi? Ketika dia mengatakan mengutus nabi, berarti itu bukan ucapan dia, itu ucapan Tuhan yang diucapkan. Ya, dialah Tuhannya. Apa? Dia mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Anda masih sehat? Kan 2 natur, Bang. Itu menurut saudara. Yesus mengatakan dirinya 1 natur. Mana yang harus saya percaya, Yesus atau Anda? Dia mengaku mengutus nabi di Matius 23. Itu kan sudah dikatakan, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Gimana sih abang ini? Lah dia kan mengaku aku Yesus mengutus nabi di yang kau juga, dengarkan itu bukan dari makanya aku. Belajar itu yang benar. Cuma Yesus mengatakan firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku. Karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, makanya dia dihukum mati. Nenekmu kiper. Itu kesaksian. Yesus membantah. Kan 2 natur. Gimana? Anda yang mengatakan 2 natur, Yesus tidak. Yesus sendiri mengaku dia mengutus Yesus nabi. mengatakan dirinya 1 dan natur. dia mengaku menggenapi semua kitab Taurat, kitab para yang nabi. digenapi? Apa yang digenapi? Matius 5 ayat 17. Matius 5 nomor 19-nya Anda baca. Lah, dia menggenapi kitab para nabi. Karena semua kitab para nabi menulis tentang dia. Ya kalau begitu Yesus tidak boleh dibunuh dong. Lah dia harus ditentukan sebagai manusia harus dibunuh. Siapa yang menentukan? Tuhan. Di mana dalilnya?
Di mana dalilnya? Yesaya 53 ayat 10. Nenekmu kiper. Kita para rasul 2. Nenekmu Petrus. kiper. Makanya Pandai-pandaian kau. gini Pandai-pandaian. Juma, jangan kau hilangkan ayat yang lain untuk menafsir Alkitab. Sekarang begini saudaraku, yang tahu tentang kitab Yesaya Anda atau imam kepala Yahudi? Anda lebih tahu. Bukan. Saya nggak tahu. Saya Kan berbicara belajar itu, kan ilmu itu Juma. Saya Kan perlu dipelajari. berbicara sesuai dengan apa yang terjadi. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, bahkan Buktinya kamu lebih tahu Injil kan? karena saya baca. Nah, makanya saya juga baca kitab Yesaya itu kan. Sama Itu kitabnya Yahudi. Enggak, Bukan kitab lo. Kitab para nabi itu menulis tentang Yesus loh. Lukas Menurut 24 siapa? ayat Menurut- 27. Menurut Lukas siapa? 24 ayat 27. Menurut Lukas. Yohanes 5 ayat 39. Itu menurut Lukas. Yohanes. Sekarang begini saudaraku. Sekarang begini. Yang disebut antikristus itu. Kalah di mute nih. Yang antikristus itu, yang sedang kita bahas itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa itu, Bang? Paulus itu mengaku Yesus itu manusia, mengaku Sekarang Tuhan. begini, kamu di Gitu gereja menyembah Tuhan atau menyembah manusia? Menyembah Tuhan lah. Nah, antikristus. Loh, Sang Firman menjadi manusia loh. Logos itu kan menjadi manusia. Antikristus. Dari mana? Jadi harus diakui dia manusia, harus diakui juga keilahiannya. Harus dua-dua dia. Ya. Orang gila. Iya. Saya tidak bisa diskusi sama orang sinting, abangku. Kalau di mute nih, kalau nggak di Anda dibawa aja, dibawa garu pantat. Garu pantat dibawa, jangan di sini. Orang kalau sudah berbicara tentang agama dan sudah lebih mengedepankan kemudian iman, ampun saya bicara itu sama halnya saya bicara dengan binatang. Karena otak sudah nggak dipakainya, dia sudah pakai kayak anjing menggonggong doang. Apapun yang kita katakan, Akhi, itu susah. Ya. Kalau dia jawab menyembah Yesus sebagai manusia, nah serba salah. Kalau sebagai Tuhan juga salah. Jadi dua natur itu serba salah sebenarnya dalam pemahaman sebenarnya. Itu hanya digunakan untuk menang dalam diskusi. Ketika Yesus terciduk berdasarkan dalil dia manusia, dia katakan itu kan sisi manusianya. Nah, ketika Yesus ini kemudian mereka terciduk menyembah dia, itu kan sisi ketuhanannya. Jadi itu hanya untuk menang-menangan aja. Kan itu pertanyaan yang susah, serba salah. Serba salah. Tidak ada lagi yang bisa kalahkan itu, karena dua-duanya dia makan semua. Ketika dia manusia mati, oh itu manusianya. Ketika mereka menyembah di gereja, itu sisi Tuhannya. Nah, gimana mau diajak waras orang kayak begini? Mau diajak diskusi orang kayak gini untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah panjang umur dia, panjang umur. Lucu ya orang-orang oten ini ya memang. Mana ajaran Yesus, mana ajaran Paulus. Aduh, parah kali memang. Siapa sih yang ngajarin itu? Iya, dirimu lah. Dirimu mantan gembala mereka. Kacau. Allahu Akbar. Masya Allah. Bildeo, sebentar Pak. Bildeo, selamat malam. Bildeo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Agama waktu namanya apa? Oke, terima kasih saya sudah diizinkan. Iya, agamanya apa dulu Bang? Ya, saya Kristen. Oke. Ya. Guru Arom ini yang harus turun dari ini, jemaatnya ini. Silakan. Begini, saya mau katakan, bapak-bapak ini berbicara tentang Injil. Bukan Injil. Bukan Injil. Bukan. Evangelion itu kabar baik, bukan Injil. Artinya nggak mau dengar kalau salah. Kalau salah itu dibenarkan Bang, bukan didengarkan.
Kalau salah itu dibenarkan, bukan didengarkan, Bang. Oke. Itu Anda membenarkan sesuatu yang menurut pemahaman Anda, tapi Anda tidak punya dasar. Bukan pemahaman saya, bukan tidak ada dasar. Abang baca itu aslinya bahasa kitab Perjanjian Baru itu Yunani, Bang. Di Yunani itu tidak ada bahasa Injil, Bang. Injil itu hanya ada di Al-Qur'an, Bang. Jangan ketawa, Bang. Jangan ketawa. Abang udah salah, Bang. Jangan ketawa. Dengar saya katakan, Anda berbicara Injil maupun Taurat. Anda punya nggak ada, Bang. Saya katakan, Injil asli itu udah nggak ada, Bang. Anda hanya tahu sejarah, tapi Anda tidak tahu Injil itu. Bukan sejarah, Bang. Bukan sejarah, Bang. Itu firman Tuhan yang ada di Al-Qur'an, Bang. Iya, Al-Quran Anda itu kan baru datang 600 tahun. Enggak, Bang. Itu menceritakan semuanya. Justru disempurnakan, Bang. Enggak mau dengar. Ku bilang enggak mau dengar kalau salah. Nah, itu makanya Abang udah salah dari awal. Abang dibenarkan. Abang dibenarkan dulu, diluruskan dulu. Jangan bahas Injil ketika Abang itu tidak tahu Injil yang aslinya. Yang Abang pegang itu bukan Injil, Bang. Gini. Ya, Bibel oke. Anda mau berbicara tentang Injil atau Taurat, sementara Anda punya dasar tidak ada. Ngerti? Ada hukumnya berbicara Injil atau Taurat. Ya, Amang hukum apa sih, Bang? Ini saya katakan dulu. Kalau Anda awam, Anda cuma belajar tapi tanpa dasar. Apa awam? Ayo, apa awam? Apa yang kau kuasai tentang Bibelmu? Apa kau bilang awam? Apa yang kau kuasai tentang Bibelmu? Itu tadi narasumber bicara tentang Galatia, tentang Petrus, itu enggak nyambung sama sekali. Kenapa enggak nyambung? Memang enggak nyambung, Bang. Ajaran manusia dengan pengajaran Tuhan memang enggak bakal nyambung, Bang. Itulah makanya saya bilang Galatia, Efesus itu ajaran manusia, Bang. Dengar, Anda bisa bukti di mana ajaran manusia? Oke. Ku bacakan datanya ya. Oke, ku bacakan datanya. Galatia, Efesus itu yang menulis Paulus. Paulus bilang bahwa dia yang dituliskan oleh Paulus itu adalah semuanya atas kehendak dia, bukan dari firman Tuhan, bukan berasal dari firman Tuhan. Kutunjukkan datanya. Dibacakan aja, Bang Arum. Sebentar. Semalam dapat pelanggaran tadi malam. Emang iya? Iyalah. Emang iya? Iya, dapat pelanggaran. Kalau baca Bibel itu Oke. Kebacakan. Iya, maaf. Kebacakan, maaf ya. Ada dimarahin saya. Bang Bil, Anda baca di 2 Korintus 11, nomor punggung 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu, Bang, datanya, Bang. 2 Korintus 11 ayat 17. Kalau kata Bang Juma, Efesus, Kaliki, Palaki, Padale. Nah, itu tulisan-tulisan orang-orang itu tuh. Saya masih kenal. Masih ingat banget omongan itu tuh. Masih nyangkut di telinga saya. Itu, Bang Dil. Jadi nggak bakal bisa nyambung, Bang Dil. Ajaran manusia dengan ajaran Tuhan yang dari langit itu nggak bakal nyambung. Ketika ajaran Tuhan dilarang memakan babi, kuduskan hari Sabat, tetap jalankan Taurat, dibatalkan Efesus 3. Itu ajaran manusia, Bang Dil. Jadi nggak bakal nyambung. Jangan kau sebut Injil. Perjanjian Baru itu bahasanya Yunani. Di dalam Yunani itu nggak ada kata Injil. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Coba aku tanya ya, benar kata Bang Juma itu. Harusnya jawabannya firman pertama yang diterima oleh Yesus Kristus. Kalau di dalam kekristenan itu, nangis dia. Karena keluar menjadi bayi. Tapi kalau dalam Islam, itu terbukti dia menjawab semuanya, tuduhan-tuduhan itu. Bahwa dia adalah hamba Allah yang datang membawa kitab. Itu selesai sampai situ. Kok gua ditinggalin ini? Pelajari masalahnya Pak Pendeta Arum. Tadi saya sudah jelaskan kenapa Paulus menulis surat Galatia. Kenapa tidak dipelajari? Kenapa Paulus menulis surat Efesus, Korintus? Anda mengerti ayat itu enggak? Mengerti enggak?
Anda aja masih googling dari tadi. Wah, Anda nggak ngerti. Anda tahu struktur untuk menjelaskan ayat itu enggak? Anda tahu struktur? Jelaskan. Sebentar Bang Arif, sebentar. Saya mau katakan, Bible tidak berdiri atas satu ayat atau dua ayat, tapi berdiri atas pasal. Anda berbicara ayat itu. Terserah. Ini ayat ini kau jelaskan dulu. Ini 2 Korintus 11:17 ini maksudnya apa? Silakan, gak usah framing kemana-mana. Kebanyakan muter-muter. Loh, Anda sendiri jelasin aja. ayat ini sebagai dalil. Saya tanya kok nggak ngerti malah. Loh, saya justru paham. Makanya Anda coba jelaskan menurut Anda gimana ayat ini. Nah, keterjeda lagi kan? Ditinggal lagi. Anda baca dulu pasal sebelum, pasal sesudah. Anda tidak punya dasar untuk menjelaskan. Anda pakai satu ayat untuk membenarkan bahwa itu seakan-akan ayat itu berbicara atas kebenaran yang Anda pakai. Padahal sebenarnya salah di atas salah. Apalagi Anda tidak punya dasar untuk menjelaskan itu. Homiletik, kau ngomong apa? Tinggal ngomong hermeneutik, apapun itu, exegesis. Itu dasar. Jelaskan aja. Jelaskan aja. Untuk menjelaskan ayat itu. Hermeneutik terserahmu. Jelaskan aja ayat itu. Aku mau kencing dulu ini. Kau googling lagi nanti. Ini saya berbicara dengan awam yang tidak paham tentang struktur hukum dari menjelaskan Bible. Super hukum apa sih? Jelasan aja, muter. Kok bilang awam sih? Waduh, terjeda lagi. Kedua dibilang awam. Masa Arom dibilangi awam? Masa Arom dibilangi awam? Aduh, penonton di bawah yang 7.000 lebih, bantu tetep layar yuk, serta yuk. Jangan lupa yang belum posting ulang, di posting ulang. Tetep layar serta teman-teman yuk. Ini kok nggak jadi puasa ini besok? Gua udah mau nawi itu sama Godin ini, Bang Ari. Kan kemarin sebelum mu'alaf, aku kan ngasih minta kepastian 3 kali mana. Mau puasa. masih ingat gak waktu kita berdoa? Aku ditanya udah kayak Petrus ya. 3 kali ya. Parah kali ya. Saya mau jelaskan ayat ini. Jadi tidak saya jelaskan ayat ini. Iya, tapi jangan terlalu banyak googling sampai yang Bill. Silakan, Bill Deon. Oke. Paulus sedang menjelaskan bahwa untuk berbangga diri terhadap hal-hal dunia, bahkan kelebihan dunia, dia juga bisa. Tapi dia anggap semua itu sampah. Kalau Anda membaca sebelum dan sesudah, karena itu satu ayat tidak berdiri atas kebenaran. Ayat itu bergantung kepada ayat sebelum dan ayat sesudah, atau pasal sebelum atau pasal sesudah. Jadi kalau Anda tidak mengerti konteks penjelasan daripada suatu perikop, tidak usah Anda yang kutanya itu atas dasar apa? Yang kutanya itu atas dasar apa dia menulis kitab Korintus ini, atas dasar apa? Dari perikopnya pun, setiap perikopnya Paulus ini itu menurut dia, bukan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang ditulis Paulus ini? Firman Tuhan yang mana, Bang Bill? Kutanya dulu samamu. Firman Tuhan yang mana? Apakah Paulus ini menerima firman dari Bapak? Googling lagi. Malas saya. Mengerti dia? Kalau Anda baca tadi yang Bang Suma katakan di pasal 9, di situ pernyataan dia memulai menerima firman itu dari Yesus. Coba Anda baca yang pertama. Firman apa yang pertama? Tadi Bang Suma katakan dalam kisah. Firman apa yang pertama? Kau kan lebih pintar dariku. Firman apa yang pertama? Tinggal kau katakannya. Males Bang Arif lah, jeda mulu lah. Ya, fokus ke tema tadi nih. Bahaya nih temanya. Ini mau diskusi nyelam terus, gimana ceritanya? Kalau bisa open cam, jangan googling terus. Pakai otak kau tuh. Ini kamera, ini temanya ini skakster kalau main catur nih. Milih ini salah, ini salah ini. Bang Arif, kalau yang nyelam-nyelam begitu turunin aja Bang Arif, ngapain lah? Kabur. Tema ini siapa antikristus itu ya jelas di 2 Yohanes 1 ayat 7 kan. Udah jelasnya itu. Kemudian dibantahkan sama Paulusnya juga bahwa dia menerima firman bukan dari manusia. Selesai udah. Mau apa lagi? Udahlah. Enggak ada pilihan lain itu.
Begitu pendeta Nur. Memang surat Korintus itu kan ditulis tahun 56. Aduh, jangan ngomong pendeta lagi dah. Udah. Ustaz, ya. Jadi begini kawan-kawan, sedikit tentang surat Korintus ya. Jadi surat Korintus itu ditulis tahun 56 sampai 59 Masehi, ditulis oleh Paulus ya. Jadi 1 Korintus, 2 Korintus ya, itu ditulis sebenarnya itu awalnya dari perang yang bernama Actium ya, tahun 30-31, tapi pada masa itu Paulus belum bertobat kawan-kawannya. Jadi Paulus oleh jemaat Korintus itu dikatakan sebagai seorang tokoh yang memang kejam ya. Jadi beliau dikenal sebagai tokoh yang begitu kejam di kalangan jemaat Korintus. Gitu kawan-kawannya. Jadi Paulus ya masuk memberitakan Injilnya kepada jemaat Korintus itu memang maksudnya adalah ya meraup pundi-pundi ya, mengambil atau mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Karena pada masa perang Actium ya, jemaat Korintus itu banyak yang menjadi korban. Jadi mereka menjadi korban perang. Nah, dari dasar inilah sebenarnya Paulus ini menyebarkan agamanya dengan maksud mencari pengikut, karena kekalahan pada masa perang Actium itu membuat sebagian masyarakat Korintus itu harus meregang nyawa atau kehilangan sanak saudara. Jadi diambil situasi ini oleh Paulus untuk mencari pengikut di Korintus, di mana bangsa Roma pada masa itu banyak membunuh ya orang-orang Korintus. Begitu Bang, dokter penulisannya surat Korintus. Tapi nanti terlalu lama nanti lagi. Bang Arom udah punya nama Muslim belum? Gitu. Udah ada. Saya udah kasih nama dia, namanya Samiun. Samiun mana? Betawi. Samiun itu nama Betawi ya? Emang nama Betawi Samiun ya? Gue yang ngasih nama Samiun. Terima Samiun kasih. apaan Samiun? Bagus itu nama. Jangan ganti nama dulu. Jangan Lasade, bagus Lasade. Atau Ambo Aksa. Lasade apa lagi Lasade? Lasade apa Lasade? Bang Billy tuh, Bang Billy sekalian mengandi Sadat. Saifullah aja, Saifullah. Jadi begini Bang Goto, saya juga pernah baca ya, teman-teman mungkin luput membaca bagaimana Roma 16 ini. Kalau kita baca Roma 16 ya, yang sebagaimana tadi dibahas itu 1 sampai ke bawah itu, di situ menunjukkan bagaimana Paulus itu bersalam-salam ria kepada Hermes. Pokoknya orang-orang Yunani lah. Dibantu oleh KPR 14-12 juga itu. Iya. Bang itu pernah baca nggak itu Roma 16? Iya betul. Itu salam-salam Paulus tuh. Iya betul. Maksud saya begini, mereka itu mesti mempelajari kenapa sih Paulus menempatkan ajaran di Korintus, Galatia, Efesus, mestinya begitu. Kita cari sumbernya. Kan begitu. Kalau Pak Bang Handi baca sejarah Korintus ya, masyarakat Korintus, budaya masyarakat Korintus, Paulus itu memberitakan kepada jemaat Korintus ya, memang dasarnya bukan masalah akidah, tapi dasarnya untuk mencari keuntungan, dasarnya untuk mencari pengikut, yang memanfaatkan situasi di tengah jemaat Korintus yang saat itu sedang kacau. Kan itu poinnya begitu. Hanya mereka tidak pelajari dari sisi epistemik. Kalau saya pelajari semua sejarah Kristen itu, sejarah kenapa Paulus menulis surat Korintus, Galatia, Efesus. Bukan tidak, Bang Goto. Ya. Bang Goto bukan tidak mau pelajari. Kalau dia pelajari, kosonglah itu gereja. Kira datang gereja. Nah, salah itu. Salah itu ya. Coba saya antara Galatia. Perhatikan baik-baik ya. Galatia, Efesus itu berbeda-beda narasinya, Bang. Itu perhatikan, ada yang sama enggak? Tidak sama, karena mengikuti adat budaya setempat. Adat budaya Galatia, Efesus, Roma. Tidak ada yang sama. Coba Abang gali itu narasinya. Mulai dari surat Galatia, Efesus, Roma, Korintus, coba itu. Sama enggak narasinya? Tidak sama, Bang. Kenapa? Coba, karena berbeda-beda budaya. Coba saya baca ya 16 Roma 16 ya. Mulai dari 8 aja deh dulu deh. Atau dari 7 juga boleh. Dari 3 juga boleh. 8.
Ketiga dulu ya, sampaikan salam kepada Priscilla, Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Siapa Aquila? Salam, ya. Oh itu Onkelos tuh. Aquila, Priscilla Iya. sama Aquila. Aquila itu Onkelos. Apa itu Onkelos? Onkelos itu orang yang login, orang Yunani yang login agama Yahudi. Oh. Targum itu, ada targumnya itu Onkelos, Bang. Ya. Ada targumnya. Targum Onkelos. Salam juga kepada mereka, Epenetus, saudara yang kukasihi. Terus nomor 7, salam kepada Andronikus dan Yunias. Salam juga kepada Ampliatus, kukasihi, dan Urbanus. Salam kepada Apeles. Salam kepada Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku. Salam seisi rumah Narkisus. Nomor itu banyak sekali. Wah, itu pasti orangnya bau-bau semua tuh karena sama dekat anus. Enggak juga lah, jangan. Iya, betul Bang, betul. Memang surat Roma itu ditulis tahun 56 hingga 58 ya. Jadi pusat penulisan Paulus itu ada di salah seorang salah seorang yang bernama Gaius ya. Jadi Gaius ini rumahnya digunakan Paulus menulis kitab Roma. Jadi sebenarnya ini Bang, Abang kalau baca kisah Paulus dipenggal kepalanya ya dengan difitnah oleh Nero membakar kota Roma. Sebenarnya Nero itu marah besar sama Paulus. Kenapa? Karena Paulus memasukkan pengaruhnya ke kota Roma. Itu sebenarnya sejarahnya seperti itu. Paulus menulis suratnya tahun 56-58 di rumah Gaius untuk menyaingi Roma, menyaingi Nero. Ya, dimana Paulus ingin berusaha menggunakan teologinya mencari pengikut untuk mengkudeta Nero. Itu Roma ini adalah kitab surat Paulus ya yang betul-betul sangat ditakuti oleh Kaisar Nero. Seandainya Paulus tidak menyebarkan ajarannya ke kota Roma, Paulus akan dipenggal sama Kaisar Nero. Kemarahan besar Nero kepada Paulus karena menyebarkan ajarannya ke Roma, ke kota Roma. Akhirnya dia difitnah membakar kota Roma. Begitu Bang. Hanya mereka tidak belajar masalah. Aku mau nanya Bang Aron dulu. Bang Aron masih monitor nggak? Ini kok ya Anda dulu waktu masih Kristen tuh menganggap nggak sih ini kok salam kepada ini Anda anggap dulu firman Tuhan apa bukan? Ya karena tertulis kan bahwa di Alkitab juga di Bible itu ada kan Bang, tertulis bahwa segala yang tertulis di dalam Bible itu adalah diilhami oleh Roh Kudus gitu loh. Jadi ya itu firman Tuhan dulu. Oh. Tapi kan isinya sangat bertentang salam kepada saudaraku, seperjuanganku kan. Ini kan semacam curhatan. Udah selesai pembelajarannya Bang Andi. Oke. Siap. Kan kata Bang Juma itu, padale, kariki, pararang. Soal generasi gitu ya. Ya, masa kita tidak bisa mengerti dari arti kata seperjuangan. Itu seperjuangan Bang, bukan masalah akidah tapi seperjuangan politik melawan Kaisar Nero. Beberapa kata seperjuangan itu yang dikutip oleh Paulus dalam sejarah. Itu seperjuangan bukan manusia, berjuang untuk melawan satu kekuatan. Itu poinnya. Saya dulu paling pinter nulis surat kalau saya lagi malas ke sekolah ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di sekolah bersama teman-temanku yang aku sayangi, terutama sahabatku yang paling aku sayangi satu bangku namanya Iqbal. Banyak bunga lagi bermekar di taman, burung-burung bernyanyi ceria. Sayangnya ada satu burung yang lagi meriang. Itulah saya tidak sempat hadir menemani saudara-saudaraku pada hari ini terhubung karena kesehatan terganggu. Dari yang sedang merenung saya sendiri
Itu kira-kira suratnya saya. Ini firman Tuhan ya. Bagus nggak tuh surat saya dulu waktu saya sakit nggak? Bagus nggak? Aduh. Keren kan? Gue masih ingat loh itu surat-surat saya ke sekolah tuh. Keren. Guru saya pintar juga nih. Itulah ya. Nah, gitu. Ini tadi ayatnya di mana tuh yang ada akuilanya? Di Roma 16 nomor 1 sampai ke bawah aja dibaca. Roma 16 1 sampai ke bawah. Keren nggak surat? Ya, sebenarnya keren nggak? Sebenarnya itu Bang Andi, sebenarnya itu kan surat-surat Paulus itu kan ada keterangannya dari Paulus ya. Bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Di KPR 14:12 juga di situ Paulus bersama Hermes. Salam kepada Hermes. KPR 14 nomor 12. KPR 14 iya. Iya. KPR 14 itu menceritakan kedatangan Zeus dan Hermes kan? Iya. Iya udah selesai. Hermes siapa? Dewa kan? Hermes Kalau KPR itu bukan Paulus yang tulis bang. Kalau surat KPR bisa para bukan Paulus. Iya. Betul, cuman Hermes itu besok mau jualan takjil Bang Andi. Janganlah. Kan menurut teman-teman Kristen mengatakan yang menulis KPR kan Lukas. Lukas dengan Paulus kan ibarat kata selalu jalan bersama. Dokter pribadi toh. Dia Lukas ini mengurus Paulus, betul ya, Bang Aromnya? Kenapa? Lukas ini dekat sama Paulus, dokter pribadinya. Itu juga nggak tahu ya Lukas beneran atau bukan ya, nggak tahu kita. Kan itu penceritaan semua itu, menceritakan gitu. Tapi udahlah. Sebenarnya banyak data yang banyak data yang di ini kan, di apa namanya hilangkan kan, maksudnya dihamburkan apa ya, dibiaskan gitu loh, yang data yang dibiaskan. Surat Paulus ngomongnya gini, ini aku gitu ya. Jadi dia yang ngomong gitu, bukan Tuhan yang berfirman, ini aku gitu nih. Aku bacanya. Iya memang. Ada yang tulis di website itu parah sekali. Dia tulis bahwa Paulus memberitakan suratnya ke Roma itu adalah basis pengumpulan harta terbesar sepanjang pemberitaan Paulus. Bayangkan itu. Ngapain ngumpulin harta bang? Coba. Sebenarnya Bang Billy, waktu itu saya sebenarnya agak ilfil sama Bang Billy ini. Karena Bang Billy ketika diskusi Kristen dan Islam ikut masuk gitu. Agak ilfil aja. Makanya Kododi kemarin ketika ngomongin Bang Billy, ya gue bilang, Billy itu siapa, nggak ada ilmu, gue bilang. Ngapain dia bahas Kristen? Karena agak ilfil aja gitu loh. Kalau sebenarnya kalau menurut saya Bang Billy punya hak untuk itu membahasnya. Kenapa? Karena kitab dia itu dipakai terus diterjemahkan agak sedikit di luar daripada yang sebenarnya kan gitu. Bang Billy punya hak untuk meluruskan itu. Kok menurut saya sih? Ya sedikit, kelebihan. Oh kelebihan. Iya itu Yesaya 53. Ia tertikam oleh pemberontakan kita, kurang ajar itu. Nggak ada kata tikam dalam teks aslinya mekholel kok. Dia menderita. Nggak ada kata tikam-tikam atau dakar dalam bahasa Ibraninya. Tempat kita bahas tempo hari ya Bang Dulu, burungnya siapa itu kita bahas tempo hari. Lah itu kurang ajar itu. Bisa masuk kata tertikam, mana ada tertikam situ? Kalau terluka iya, menderita iya, cocok. Begitu. Tak ada terjemahan. Iya ya. Karena apa itu ya Yesaya 53 itu keturunannya ya di situ diganti menjadi nasibnya gitu ya Bang Billy kan. Doro. Kata Doro dihilangkan, dikaburkan lah supaya nggak, kan kalau keturunannya udah terjemahkan begitu, Yesus nggak punya keturunan, susah. Ada yang kurang ajar Bang Billy katanya Musa itu Tuhannya adalah Yesus katanya. Aduh, gimana itu Bang?
Yang jelas itu Bang, perjanjian lama Kristus itu gabrul. Konstruksi narasi kitab Yahudi dirubah-rubah. Jadi banyak ayat yang dihilangkan, banyak yang ditambahkan. Jadi ada dihilangkan dan ditambahkan. Iya. Itu poin bisa. Secara teks dan konteks, misalnya Yesaya 7, di dalam konteks cerita itu nggak ada Yesus. Immanuel itu beda dengan Immanuel yang ada di Matius. Di dalam konteks di dalam Yesaya nggak ada Yesus di situ, nggak bisa diselipin orang perang dua raja lawan satu raja. Gitu. Tapi tolong tadi surat sakit saya dulu itu jangan diulang-ulang ya. Itu sangat-sangat puitis itu. Jangan ditiru. Surat sakit itu namanya menggombal guru itu. Padahal sebenarnya saya nggak sakit waktu itu gitu. Cuma pengen ngetes aja nih guru percaya apa enggak tuh surat aku gitu loh. Ada tamu nih Pak Johani, selamat pagi. Pagi. Muslim Kristen abang? Muslim bang. Oh Muslim. Ada yang tidak ingin disampaikan? Banyak. Banyak yang tidak ingin disampaikan. Makanya dia. Ya udah kalau begitu. Silakan abang. Ini nyimak dulu aja bang, nyimak dulu aja. Oke. Aku sampai ditegur, Mandi. Aku sampai ditegur. Tadi saya di roomnya si Bang Fandi Ahmad. Tadi ada yang bilang dia pastor. Nah, aku tanya, emang dia apaan? Protestan, kata Bang Ardi. Aku bilang, Protestan kayaknya nggak ada pastor dah. Yang ada pastor itu cuma Katolik sama karismatik, aku bilang. Mana ada Protestan pastor? Ngaco. Tapi kalau Bang Arom itu gimana ya? Syarat menjadi pendeta apa sih kalau di Kristen itu? Sebenarnya nggak harus sekolah tinggi sih. Yang penting dia menguasai konteks dari dalam Alkitab itu dan bisa menjadi pendidik. Ada semacam kurikulum nggak yang harus dikuasai? Kalau itu kan harus pendidikan ya. Nggak harus sih sebenarnya, Bang Andi, setauku ya nggak harus. Lulusan SMP pun bisa, bahkan SMA pun bisa. Kalau dia memang kuasai Alkitab dan ngerti konteks data-datanya, karena kan ada exegesis di dalamnya, nggak bisa satu data aja dibawa, ada compare dengan data yang lain, gitu kan. Contoh nih misalnya tadi ada beberapa tadi Kristen di sini. Pertanyaan satu gitu loh. Ada beberapa Kristen yang menjawab gitu ya. Baik jemaat maupun pendeta itu kok jawabannya sangat berbeda, sangat signifikan perbedaannya. Padahal sangat sederhana pertanyaannya. Artinya tidak ada SOP dong. Begini, ketika contoh misalkan Bang Andi nanya di Yohanes 17 ayat 3, minta penjelasan itu kan. Nah, itu nggak bisa dijawab dengan data itu sendiri berdiri gitu. Dia pasti larinya ke data yang lain yang bisa memperkuat dari data itu, karena di situ Yesus disebut utusan, pakai data yang memperkuat bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia yang di dalamnya ada keilahian. Lari ke Yohanes 1 dong. Ya, itu namanya exegesisnya begitu Bang Andi. Jadi nggak bisa berdiri dengan satu data, itu harus dijelasin dengan patokan satu data itu nggak bisa. Jadi ini menurut Anda kalau menjawab kayak gini mempermudah apa mempersulit? Sebenarnya kalau penjelasannya dia kuasai Alkitab, sebenarnya gampang aja sih. Cuman memang jawabannya juga tetap nggak mungkin masuk kalau untuk agama samawi ya. Tetap aja namanya manusia bukan Tuhan, kan intinya itu. Benar sekali. Susahnya di situ Bang. Makanya tadi kan Akizuma dari tadi nih membuat bahasa ini, siapa yang anti Kristus? Kalau dia nggak ngakuin Yesus itu manusia, anti Kristus. Kalau ngakuin manusia, kenapa kau sembah? Kan bingung jadi. Ya, ada apa jurusan apa dulu Pak Pendeta Arom di STT? Kalau nggak salah dulu Bang Arom ini jurusannya kalau nggak salah apa ya? Saya ambil yang saya terakhir di Islamologi dalamnya Bang Goto.
Jadi mencari kesalahan dari Islam. Wih, Waduh, serem itu. Jadi serem. bukan untuk mengerti tapi untuk mengorek-ngorek yang nggak bener gitu ya. Ya kalau saya STFT dulu bang, saya filsafat keilahian. Memang beda. Itu pas di pas di S1 di Tangerang. Itu mempelajari itu. Memang beda mata kuliahnya, tapi kurang lebih sama karena kan mempelajari pengantar perjanjian baru, perjanjian lama, kan ada mata kuliahnya kan, begitu. Nah kalau di STFT itu kita juga belajar misiologi bang, kita belajar juga teologi sosial ya. Cuman kalau di STT yang strata 1 kan Islamologinya cuman berapa SKS kan, gitu. Islamologi berapa ada. Intinya ada. Bang Arom, Islamologi berapa SKS? Kalau sekedar lewat aja sih sebenarnya Bang Andi, kalau pas di Bang Kresi. yang di strata 1 ya, sekedar lewat aja sih. Paling 3 atau 2. Lupa saya. Itu MKDW apa MKDK? Khusus apa umum? Khusus atau umum? Umum lah Mas ya. Karena umum, ya. yang di dalam ini tuh Alkitab kan. Bukan itu. Itu pendalaman Alkitab kan. Islamologi itu inti dasarnya apa? Pokok-pokoknya apa yang dipelajari di sana? Maksudnya gimana? Yang paling mendasar yang dipelajari Islamologi apa itu? Al-Quran, hadis kah apa Pak? Maksudnya metode dasarnya Bang Rom, metode dasar penelitiannya. Hadis dari hadis. Oke. Terus dosennya siapa? Bang Andi. Enggak, maksudnya Islamologi itu dosennya apa gitu. Ini dibawa kenapa dosen. sih? Ini orang ini disuruh kita diam apa ya? Dosennya ya yang sudah memang ahlinya lah, yang sudah pintar lah. Memang pintar kok dosennya. Selamat tinggal. Itu Bang Arom, metode dasar penelitiannya atau risetnya itu kalau itu apa Bang? Kan ada seperti komparatif, skolastik, ya, holistik, eksegesis, hermeneutik, ya, yang berdasar dari daftar pustaka misalnya. Di bawah ini melarang kita ngobrol sama Bang Arom, disuruh kita diskusi gitu. Kan gini Bang Goto ya, kalau membahas Islamologi kan nggak bisa pakai hermeneutik ya. Gimana cara menggunakan hermeneutiknya? Paling yang digunakan kan, eksegesis lah. Iya, kalau hermeneutik kan itu luas pemahamannya Bang. Hermeneutik kan itu ilmu tafsir yang digunakan untuk agar kita mencari pemahaman atau kita mendapatkan pemahaman. Itu namanya Karena hentikan katanya ada tamu hentikan. Oh yaudah. Hentikan katanya. Yaudah izin. Saya juga mau buat kopi. Silakan. Hentikan dulu. Kita jangan ngomong itu. Maunya netizen itu ada tamu. Ya silakan. Kita diam semua. Shalom Bang. Ya mau bahas apa kita? Shalom. Bagus bisa shalom ya. Iyalah, itu kan bahasa kami. Shalom bahasa situ. Aduh, ayo membahas apa sama saya? Jangan tendang saya lagi ya. Kalian tuh kalau ketemu ada orang berilmu dikit pasti tendang, pasti itu gitu loh. Ya sudah, ini ada tema ini. Silakan. Siapa antikristus? Oke, silakan. Siapa yang membahas sama saya? Andi? Saya boleh. Goto boleh, saya boleh. Silakan aja. Si Andi boleh. Si Andi suruh sebelah belakang saya aja. Yang lain diam ya. Oke. Siapa antikristus itu? Anda yang antikristus. Oke. Dari 2 Yohanes 1:7 kan? Buka 2 Yohanes 1:7 dong. Lalu yang baca lah. 2 Yohanes 1:7 ya. Yuk. Nah. Mana?
Sebentar. Sabar coy. Tuh ya. Makasih Bang Giel. Waduh, terjeda lagi Bang Andi. Gak apa-apa, biarin aja, kerjain aja. Gue pengen lihat tuh gimana dia nerjemahin doa Anda 1 nomor 7. Serba salah itu nanti. Contohnya ya, dia nggak mengaku antikristus, dia aku Yesus sebagai manusia, berarti bukan Tuhan. Kalau dia bilang Tuhan, antikristus dia. Maju kena mundur kena itu Bang Billy. Aduh, Gampang Handi, otakmu nggak nyampe. Tapi ya udah baca aja dulu, baca. Ya, sebab banyak penipu telah masuk ke dunia, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging. Dialah penipu dan antikristus itu. Bohong, bukan itu datanya. Bunyinya nggak begitu, bohong. Begitu bunyinya. Makanya kalian itu kalau nggak ngerti Alkitab jangan sok tahu. Bohong, bukan itu yang tertulis, bohong. Bukan itu yang tertulis, Bang. Nah makanya nggak heran lu murtad Rom. Kalau enggak, bukan itu yang tertulis. Nyampe. Bukan itu yang tertulis, Bang. Bukan itu yang tertulis. Ini terjemahan yang benar loh. Bukan itu yang tertulis, Bang. Enggak, sekarang saya tanya, ini terjemahan benar loh bukan? Berarti Elai salah dong. Elai salah. Iya, Elai salah terjemahan, tapi manuskrip aslinya benar. Anda nanti kena pelanggaran kalau Kenapa takut? Kenapa? Inilah kalian saya bilang, kalian tuh gak ngerti apa-apa tapi sok Ya tahu. udah ganti nggak apa-apa, ikutin dia gitu ya. Ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Yunaninya loh. Oke, ya ikuti aja dia gitu loh. Coba Bang Arom bukain itu Elai Bang Arom. Enggak apa-apa, ikutin aja dia tuh. Jadi menurut Anda Yesus datang sebagai daging ya? Yesus datang dalam daging. Dalam daging. Ya. Jadi Yesus nggak ada tulangnya. Loh, ini pertanyaan orang goblok nih begini nih. Loh, kamu Yesus datang ngomong nggak ada tulangnya. Lah, makanya lu tuh kalau debat sama gua nggak ada isinya. Kamu lu tuh sendiri nanya nggak gitu loh. Kamu sendiri yang ngomong datang dalam daging loh itu. Berarti dia cuma nggak ada tulang, daging doang, bener loh. Kali Kan dia sendiri yang ngomong ya Mbak Billy ya, bener nggak? Salah nggak? Jawab, yang nggak ada tulang siapa? Yang bilang nggak ada tulang? Lah kamu yang ngomong tidak ada tulang, daging doang. Lu yang ngomong tadi. Itu daging apa? Pengertian daging apa? Loh, apakah di sini katakan dalam daging berarti nggak ada tulangnya? Ya itu nggak ada tulang tertulis. Jawab dulu, apakah dalam daging berarti nggak ada tulangnya di sini? Nggak ada, kalau daging ya daging, tulangnya tulang. Makanya otak lu tuh sengkle, Andi. Lo kok pakai otak? Aduh. Kok jadi lu nggak nyampe. Lu itu cuma pertanyaan yang lucu-lucu doang. Tuh ada daging, ada tulang nggak? Justru terjemahan yang benar. Makanya lu nggak heran sama sekarang lu kayak begini hidupnya. Jadi Yesus kan datang sebagai daging. Ini lu mesti jelas gini loh. Daging itu apa? Jawab dulu, nggak bisa. Lu jawab pertanyaannya, apa arti daging? Daging artinya apa? Kalau Bang Baal parah ini. Kalau Bang Baal masuk parah ini. Apa itu arti daging? Jawab dulu. Kalian kebiasaan debat sama saya begitu, mute tendang. Iya, apa arti daging? Jawab. Apa itu kalian tuh gak ada isinya, goblok semua di sini sebenarnya saya tahu. Wih, mau sih dia. Sekarang ini, kan gini Andi, ini jawab dulu ngomongan gua. Lu jawab ngomongan gua, dengar baik-baik. Lo turun lah, dia sendiri yang ngomong. Yes, ini saya baca ya, dia terjemahkan tadi ya. Sebab banyak penyesat, apa tadi penyesat di situ dia muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab dia tidak mengaku, saya ulang lagi ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai daging. Kan ada kata daging tadi. Kan gitu ya? Malu paman mengakui manusia. Kalau manusia itu berarti ada daging dan tulang. Kalau dia datang sebagai daging, berarti tidak ada tulangnya. Saya tanya lo baik-baik, kenapa dia emosi bawa-bawa kita dibilangin blow on semua di sini gitu loh. Teman-teman, pertanyaan saya salah nggak Bang Billy? Bener lah, betul itu. Teman-teman di bawah, pertanyaan saya salah nggak? Kalau dia kan yang sendiri ngomong, ini terjemahannya yang benar daging. Daging itu nggak ada tulang loh itu. Coba lo ke ini, ke pasar, mau beli daging sapi, gitu ya. Terus lu dikasih tulangnya banyak.
Lu ketipu nggak? Marah lah. Ketipu gitu loh. Ya beli daging doang gitu loh. Bisa daging babi, bisa daging anjing kan gitu. Nggak usah diterjemahin ke sana gitu loh. Terus kemudian itu kalau telah menjadi manusia, mungkin iya, kalau manusia kan utuh tuh ada tulang sama dagingnya. Kalau daging tok ya daging. Gitu. Makanya tadi diprotes sama Bang Arom, itu salah terjemah, tapi gue ikutin, mampus dia nih, gue ikutin nih daging nih. Makanya gue nanya. Kalau manusia benar kata Bang Billy, benar terjemahnya Laila. Gitu ya. Tapi oke diikutin, dia emosi gitu. Dibilangin gue blow on, gimana sih? Lu ngomong sama gue kelar lo. Awal-awalnya baik ya, sononya langsung marah-marah. Gue bilang juga apa Bang Billy, ini paling nanti maju kena mundur kendan ya orang nih. Bener kan? Teman-teman dibawa. Daging itu identik kepada, mohon maaf nih, binatang. Nggak pernah kita mendengarkan itu ya. Kalau manusia itu ditemukan paling jenazah. Bener gak teman-teman? Kalau ditemukan daging. Enggak, jarang nggak itu. Kecuali dalam hal otopsi, ya mungkin dipisah antara dagingnya dan tulangnya, itu masuk ke ilmu kedokteran. Tapi kalau bahasa umum tidak pernah kita menemukan daging tergeletak, misalnya jatuh dari motor ya. Itu jadi kalau daging itu identik ke binatang. Benar nggak teman-teman? Itu bahasa Yunaninya apa itu? Sars bukan? Sars. Iya, sars. Nah, itu bentuknya feminim loh. Kenapa kita dibilangin semua di sini blow on ya? Sebenarnya dia yang blow on loh. Kita kasih jalan yang benar, dia bilang kita blow on. Aduh ya Allah. Naikin lagi tapi jangan kasar ya Jack. Untung dia terlambat naik tadi ya. Coba dijelaskan masalah bangsa Celtic tadi itu, Dewa Yesus tuh mungkin dia ngamuk-ngamuk kali di atas ya. Carolina aja sampai tidak bisa berkata apa-apa ya. Karena gue mau nanya doang, apa itu daging? Itu doang. Sebenarnya kalau dia bawa daging, kata daging, banyak di Bible menuliskan bahwa Yesus sendiri ngaku dia anak manusia. Kenapa mau jadi anak daging maksudnya? Lucunya, anehnya, udah bener nih itu terjemahan. Banyak, kan kalimatnya banyak. Saat ini juga anak manusia sudah duduk sebelah kanan Bapa. Saat ini juga manusia harus pergi. Kan banyaknya. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi apa itu? Dia Elai bunyinya gimana sih kalau Elai? Elai begitu manusia. Tapi memang ada juga si Kristen mengatakan firman telah menjadi daging, kedagingan gitu. Ya, memang ada istilah gitu. Ya, karena memang sebenarnya gini sih, pembelajarannya itu kan di Yohanes 1 ayat 14 ya Bang Andi ya. Iya. Firman itu telah menjadi daging kan. Itu sih sebenarnya yang mau digiring gitu. Cuman itu bertentangan semua dengan pernyataan Yesus bahwa dia anak manusia gitu. Guru, kapankah kedatanganmu yang kedua kali? Kalian akan melihat tanda itu, anak manusia datang. Anak manusia loh. Dan semua orang melihat. Nah, jelasnya kenapa jadi tantrum, lucu. Cuma gak enak aja sih dibilangin daging loh. Bener. Makanya gue nanya. Jadi Yesus itu kalau daging berarti gak ada tulangnya dong. Kan datang sebagai daging. Gue nanya baik-baik loh itu. Tapi pertanyaan ini memang pertanyaan agak sedikit. Itu tadi ada di mana Pak Andi? 1 Yohanes berapa? 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Bang Goto coba dibuka, Bang Goto. Jangan kenapa lagi, Bang Arif aja udah tegur saya. Apa itu Bang apa? Silakan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, itu yang banyak penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, ialah penyesat dan antikristus itu. Kenapa itu Bang? 2 Yohanes 1 itu.
itu datang sebagai daging kata dia. Nah, salah itu daging. Manusia sih itu bukan daging. Waduh. Yesus itu berbicara anak manusia. Kan bahasanya kan konotasi. Kan begitu. Kiasan sebenarnya itu. Ya makanya gue tanya, kalau dia datang sebagai daging, berarti dia nggak bisa berdiri dong karena daging doang, nggak ada tulang yang menyangga kan gitu. Marah dia, gue tanya kayak gitu. Ya itu ya perlu banyak belajar bahasa Indonesia dulu. Saya kan pakai bahasa Indonesia, datang sebagai daging, berarti nggak ada tulangnya. Mana sih, masa gue diomelin kalau nanya? Nah, yang masalah itu. Masalah kejang-kejangnya, marah-marah itu. Sop aja terbagi dua loh, sop daging sama sop tulang. Bener nggak? Betul Bang, betul. Bang Arom pernah nggak makan sop tulang? Saya nggak makan daging Bang Andi. Saya nggak suka daging. Oh. Vegetarian ini Bang Arom. Enggak juga, saya makannya ikan Bang Goto. Saya Sama dengan ikan terus. Sama dengan Jadi Banyuma. Kalau daging itu Bang Goto, dari kecil saya daging itu bukan nggak pernah dibeliin daging ya, tapi daging itu ketika saya makan nggak bisa, perut ini nggak mau nerima, nolak dia perut, mau keluar lagi, entah kenapa. Mungkin alergi daging Bang. Kalau Banyuma alasannya bukan itu, alasannya Banyuma bukan itu. Saya setuju. Khawatirkan nanti ini binatang ini gitu ya disembelih nggak atas dengan nama Allah gitu. Nah, itu kehati-hatian memang makan daging sih. Tapi kalau ikan gas, ikan apa aja? Iya, kalau saya mau yang penting halal dan bukan racun. Nah, sama kan itu. Yang penting halal dan bukan racun. Begitu. Kalaupun itu binatang disembelih tidak pakai nama Allah ya, kita kan tidak tahu yang dosa yang nyembelih, kita kan tinggal makan aja. Tapi kalau di luar negeri waspada, itu pasti disembelih dengan mesin. Iya betul. Kalau daging impor ya, banyak daging impor di Makassar, banyak daging impor. Ya itu dia. Kita nggak tahu yang sembelih siapa. Iya betul. Ada benarnya juga. Tapi kalau saya sepanjang saya tidak tahu ya makan aja. Kan Bang Andi, aku udah cek nih ayatnya nih. Ternyata dalam grammar bahasanya itu dia itu kata SARS itu genrenya feminim Bang Andi. Singular feminim. Wah, masalah lagi nih dagingnya. Iya, memang grammarnya hancur-hancuran. Ya dari 2 tahun saya sampaikan bahwa grammar dalam Bible itu hancur-hancuran. Gramatikal dalam Bible itu hancur-hancuran. Begitu fakta itu. Kalau tidak hancur-hancuran Bang, ngapain mereka mengkritik, Berderman mengkritik? Kan begitu. Ngapain dikritik? Mulyadi Samuel mengkritik, kan begitu. Kalau hancur-hancuran juga ada benernya juga si Lugat Tambunan tuh. Jonathan Purnomo, cobalah Jonathan Purnomo 6.577 kesalahan terjemahan. Itu kan kehancuran gramatikal itu. Nah, dari sisi gramatikal. Kan begitu, yang mana konotasi, yang mana denotasi, yang mana leksikal tercampur aduk menjadi satu, menghilangkan maknanya. Kenapa? Ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Kan begitu. Pokoknya di situ saja itu. Kalau kita mau belajar secara linguistik ya, dari ilmu bahasa itu. Hanya di diskusi lintas agama ini saya mendengarkan istilah kedagingan. Saya dulu sekolah mulai dari SD ya. Itu malah pernah tuh diajarkan guru bahasa Indonesia kedagingan, nggak ada itu, nggak pernah saya dengar. Nanti di sini saya katakan makna konotasinya itu hilang ya, karena diada-adakan gitu loh, tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Kan begitu. Itu yang terjadi kan dalam budaya Kristen. Coba itu, apa maksudnya kedagingan? Ya makanya saya tanya, ini bahasa baku nggak sih? Itu kedagingan gitu, Bang. Ini bahasa baku kah? Bermakna konotasi kah? Kan begitu. Kata itu coba, hancur dah, hancur. Begitu tuh. Biar abang bawa tanya ke ahli bahasa, tetap dia bilang hancur grammar. Poinnya di situ. Coba Ibu Darni, ada tuh Ibu Darni itu. Lama kali pun kan menghusini aku. Bu Darni coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7, Bu Darni.
Tunggulah. Ambil dulu Bible. Iya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya. Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Tadi ada Kristen naik, dia bilang bukan manusia di situ tapi daging. Iya. Sama, daging manusia sama. Beda Bu Darni. Sama dong, daging manusia lah, gak pula daging babi. Mana ada daging? Berarti nggak ada tulangnya dong kalau daging doang. Di dalam tubuh manusia kan ada daging. Ya, berarti manusia, bukan daging di situ. Sama daging, sama manusia. Ada ayatnya, Ken. Ada ayat. Nah itu feminim. SARS itu SARS itu dalam teks asli bahasa Yunani, SARS itu daging, bentuknya feminim. Apanya dong yang feminim? Ya udah, kita sekarang bicara datang sebagai daging, datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Jangan kalian pelintir-pelintir lagi. Yang melintir siapa Bu Darni? Kan kalian bilang pelintir. Saya cuma nanya Bu Darni. Kalau Bu Darni saya nggak pelintir, saya lagi nanya. Kalau firman itu telah menjadi daging, berarti kalau ini ke Yesus, berarti Yesus itu hanya daging doang, nggak ada tulang. Kalau manusia punya daging, punya tulang. Ya berarti firman telah menjadi manusia, bukan daging. Ah, betul itu. Sama diajarin, itu sama. Kamu ini diajarin bener kok, malah nggak mau manusia bener. ini dikatakan daging. Manusia ini mempunyai daging. Gak usah kalian pelintir lagi. Bu Darni, apa arti udah jelas itu. Daging itu apa Bu Darni? Ya daging. Dari Ibu Darni kalau ke pasar nih, surga. Matius 28 ayat 18. Adakah para nabi berani ngomong, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Ada para nabi ngomong kayak gitu. Gak berani karena dia gak punya kuasa. Gak apa-apa, biarin aja dulu. Yesus berkuasa, dia yang punya kuasa. Makanya dia berjanji kepada umatnya akan menyediakan tempat. Satu. Benar nih, jangan terlalu panjang. Sebentar dulu, tadi kan itu dari tadi. Gampang menjawabnya. Jadi menurut Bu Darni, Yesus itu sekarang ini sudah berubah, bukan lagi manusia atau masih dia manusia sekarang? Sekarang ini dia sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan yang tak binasa. Apa itu tubuh kemuliaan? Tak binasa, nggak lagi punya bisul-bisul, kurap-kurapan, sakit-sakitan, enggak. Apakah tubuh kemuliaan itu identik dengan daging? Ya, daging yang tak binasa, gitu dia. Berarti tubuhnya itu sekarang, nanti kami juga manusia itu diubah menjadi seperti malaikat. Berarti Yesus ini masih berbentuk manusia, tahu Bu? Laki-laki dia. Iya. Tubuhnya tubuh kemuliaan, bukan tubuh berdosa, bukan tubuh yang binasa, yang mati lagi. Enggak. Artinya Yesus ini masih seperti badannya yang di bumi, enggak berubah. Kan ada datanya tuh, Yesus dulu, sekarang dan yang akan datang. Yesus tidak berubah loh Bu. Berubah. Berarti kau nggak sesuai dengan lagu kau. Tubuh kemuliaan. Beda lah tubuh si Joseph sama tubuhan di Selebes. Aku
Kita semua di sini bedalah dengan Berarti kau nggak kemuliaan. sesuai dengan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, ada lagunya itu. Yesus Berubah tidak maksudnya gimana ya? Cara dia untuk gimana memberikan keselamatan kepada manusia. Itu yang nggak Tuhan berubah. Yesus tidak berubah. Kok jadi berubah? Suaraku dalam bulan-bulan berapa bulan ini apa? Apa itu? Nggak bagus untuk bernyanyi, Yosef. Oh, Ibrani, Suaraku kan dengar suara Saudari pernah baca Ibrani 13 nomor 8 enggak? Iya, kita baca. Aku nggak Saya hafal. bacakan ya, biar Ibu nggak Darni, biar kita mempercepat waktu. Ibrani 13 nomor 8. Iya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama dia. Artinya apa? Apa yang pernah Keselamatannya dilihat, sama. Ntar dulu Bu. Apa yang pernah ada di muka bumi ini sebagai anak Maria tidak berubah. Tetap anak Maria, laki-laki gitu loh Bu. Iya. Betul, makanya ada lagunya Bang Andi. Nah, kalau Yesus tidak berubah, kalau Yesus tidak berubah, artinya dia masih manusia di surga sekarang. Bukan itu maksudnya. Loh, gimana sih? Kok lagi dibantai, itulah kenyataan. Kenapa mesti dibantai itu data? Ya. Nih, arti Yesus tidak berubah. Arti Yesus tidak berubah berdasarkan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Ini menegaskan konsistennya, karakternya, kasih, kesetiaan, kuasa dan kebenarannya tidak pernah berubah. Meskipun tindakannya. dunia berubah, dia adalah tindakannya. Tuhan. Tunggu dulu, dia adalah Tuhan yang bisa diandalkan, janjinya pasti dan dia selalu Mana ada. datanya Nggak itu? apa-apa. Itu janjinya. Iya, itu nggak Janjinya apa-apa. yang tidak berubah. Dia akan menyediakan tempat bagi umat-umat yang percaya kepadanya. Oke, it's okay. Itu dia Sebenarnya, kuasanya. it's okay Ada kalau rupanya Nabi berani ngomong kayak gitu. Is oke kalau gitu. Is oke kalau gitu. Yang saya tanya adalah fisiknya, Bu Darni. Yang saya tanya oknumnya, fisiknya berubah nggak? Itu makanya saya sudah jelaskan dari tadi. Sekarang tubuhnya itu tidak binasa. Enggak, keadaan Nggak ada fisiknya, berubah. keadaan fisiknya gitu loh. Saya mundur dulu ke belakang ya Bu Darni ya. Suatu datang pun dia ke bumi ini, Bang Handi. Iya, dengerin Tubuh dulu, Bu Darni. kemuliaan dan Gantian tubuh dulu, itu loh. gantian ya. Surgawi kali maksudnya tubuh surgawi. Ya, dia waktu disalib tubuhnya masih utuh. Oke, masih anaknya Maria. Dikubur 3 hari 3 malam itu kan iman Anda. Nah, tentu jenazahnya mungkin belum rusak ya, baru 3 hari. Bangkit itu kelihatan, masih dilihat makan ikan. Oke, itu masih tubuh manusia tau Bu. Iya, udah tubuh surgawi itu, tubuh kemuliaan. Iya, masih anaknya Maria loh itu. Iya, siapa bilang gak anak Oke, Maria? masih anak Maria. Tentu masih punya rambut, punya kaki, sama dengan kita kan gitu, betul? Iya. Betul. Sampai di surga berubah nggak dia? Nggak berubah, tetap sama. Nah, Makanya iya tuh. dikatakan di dalam Jadi, Kejadian kalau 1 udah ayat cukup. 27. Sebentar Bang Andi. Lari ke Kejadian Mari kita lagi. ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Nah itu. Nah, artinya sekarang ini nggak berubah-berubah itu Yesus. Artinya sekarang ini Yesus itu sama dengan 2 Yohanes 1 nomor 7, anak manusia, betul? Betul. Berarti yang gelarnya Tuhan. Berarti Tuhannya gelarnya Tuhan. Iya. Anak manusia ini gelarnya Tuhan. Berarti Tuhannya Ibu Darni Tuhannya Ibu Darni di surga adalah anak manusia yang namanya Yesus, ibunya adalah yang gelarnya Tuhan. Dengerin dulu, habis ini baru Anda ngomong. Ya, gelarnya Tuhan. Iya. Ya, nggak apa-apa. Saya ulang, memang begitu. saya ulang ya. Kenyataannya memang begitu. Ya, jangan ditimpa, dengerin dulu. Jadi Tuhannya Ibu Darni adalah. Iya, aku ngomong pun kau timpa. Tuhannya Ibu Darni adalah anak manusia. Tuhan Yesus. Saya belum selesai loh ngomong.
Saya ulang ya. Tuhannya Bu Ya, Darni Bang sekarang Handi. ini adalah. Bang Handi kan Islam. Ya saya ngomong dulu Bu Darni, baru ibu habis ini ibu lagi yang ngomong, kan gitu. Jadi Tuhannya Bu Darni adalah Yesus anak manusia dan anaknya Maria yang bergerak Tuhan, betul? Yes. Oke. Jadi Tuhannya Bu Darni adalah anak manusia, anaknya Maria, betul? Tuhanku itu Tuhan Yesus yang pernah datang ke bumi melalui Bunda Maria. Nggak apa-apa. Nyatanya sekarang ending yang perlu. Di mana dia sekarang? Di kerajaan surga berkuasa. Iya. Matius 28 ayat 18. Nah itu bukan mati membusuk Yesus. Kalau mati membusuk Yesus makan belatung. Enggak kutuhankan itu. Enggak mau aku menuhankan Yesus. Gitu. Tapi yang namanya manusia Bu Darni itu pasti ada pembusukan di dalam lah ususnya Bu, sisa-sisa BAB-nya nggak mungkin sebersih buktinya itu. Mana ada pembusukan? Ada rupanya diketemukan mayat Yesus membusuk bau bangkai dimakan belatung, ada. Berarti Yesus di dalam tubuhnya itu aja di situ kalian beleng-beleng. Berarti Yesus dalam tubuhnya nggak ada ususnya. Mana datanya Yesus membusuk? Bang Andi, mana datanya Yesus membusuk? Jangan hanya hoax. Saya nanya Bu Darni, apakah Yesus dalam tubuhnya ada usus? Ya sebagai manusia ada dong. Berarti ada sisa-sisa BAB dong di situ, ada kotoran. Mau ada pun BAB, mau ada pun itu tubuh kemuliaan. Artinya kita juga di surga nanti diubah tubuh kemuliaan. Nyatanya agar kita bisa bersama dengan Tuhan itu. Jadi sebenarnya sebenarnya tuannya Bu Darni ini anaknya Maria kah atau bapak di surga? Sama. Yesus dan Bapa itu sama. Yesus itu wujud daripada Hasem. Lah, gimana ini? Yesus itu wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Iya dong. Yesus itu tubuh. Makanya kan nanti tiga nanti agama ini yang dia apa? Yang mana ini penentunya? Yahudi, Kristen, Islam. Yahudi menunggu kedatangan Mesias, tapi dia belum tahu siapa Mesias yang akan datang. Mereka mengatakan kalau nggak Elia, Daud, ya kan? Sementara di Kristen kami menunggu kedatangan Tuhan Yesus, ya jelas. Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Nah, di antara yang ketiga ini nanti survei membuktikan. Nah itu, yang mana sebenarnya yang betul? Jadi jangan ada penyesalan. Biasanya dari ketiga anak, yang paling cacat tuh yang tengah. Terserah, kau bukan hakim yang adil, Yosef. Benarnya kita hakim yang adil ada Tuhan Yesus, datanya ada. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Hadis Sahih Muslim 127. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tenggamu sebagai hakim yang adil. Nabi Isa bukan Tuhan, nggak usah dibawa-bawa lah. Kalau bagiku itu Tuhan itu. Karena apa? Sewaktu Dajjal melihat Isa Al-Masih meleleh Dajjal. Siapa yang bisa membunuh Dajjal kecuali bukan Tuhan? Nggak apa-apa Tuhan. Siapa Bang Handi? Kok bisa Dajjal meleleh begitu melihat wajah Isa Al-Masih? Bang Handi. Semalam Banyuma udah menjawab itu. Enggak puas aku itu jawaban apa itu dusta menurutku. Ya udah terserah itu. Masa Isa Al-Masih bisa membunuh Dajjal? Masa bisa mati lagi nanti kemudian? Kan gitu kalian bilang. Jangankan Isa Al-Masih. Nanti akan mati lagi Isa Al-Masih. Sementara Dajjal meleleh. Budaya ini kalau lagi cerewet ini malam gantian ngomong. Gantian ngomong. Jangankan Isa Al-Masih. Sekarang banyak penjahat aja sekarang banyak bunuh Dajjal kok. Ini loh kita terusin ya. Belum ada yang bisa membunuh Dajjal Bang Andi. Gak usah bohong-bohong lah. Bisa lah. Gak ada yang bisa membunuh Dajjal. Bisa. Ini sekarang Dajjal seperti Jeffrey Epstein yang sudah kita lihat. Masih juga kan? itu. Udah sekarang kita lanjut benarnya ya. Santai dulu, kenapa aja lagi? Gak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Tuhan. Iya udah apa-apa.
sekarang Ya kan? Betul nggak? iya udah terserah. Betul nggak Bang Handi? Siapa yang bisa membunuh Dajjal? Dajjal itu udah dijawab neneknya sama Bang iblis. Juma bahwa Nabi Isa Enggak masuk di akalku jawaban Bang Juma. Ya memang nggak bisa masuk di akalmu udah nggak ada. Masa dari mana mungkin bisa mati lagi Isa Al-Masih? Dia aja Dajjal meleleh melihat Isa Al-Masih datanya ini malam datanya. Udah turun. Ini malam kok kayaknya nggak bisa diskusi deh. Ngoceh melulu gitu. Dia nggak puas katanya. Baju udah menjawab. Nabi Isa Al-Masih itu membunuh Dajjal karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar gak jawabannya teman-teman itu? Semua nabi itu bertindak bermukjizat di luar daripada kebiasaan itu, seperti Nabi Musa membelah lautan karena Tuhannya memberikan dia kekuatan. Betul Bang Billy? Bang Andi, kan membangkitkan manusia juga Elia dan Elisa membangkitkan manusia dalam nama siapa? Minta kepada Tuhan. Gitu, bukan dia yang Tuhan. Bukan, betul. Astagfirullah. Tapi dia nggak terima. Saya bilang kalau kau nggak terima berarti akalmu nggak mampu. Terima pas. Ya memang nggak bisa memuaskan kamu. Tapi alhamdulillah saya rasa orang berakal pasti puas mendengarkan jawabannya Bang Juma kan gitu. Karena Anda datang di sini kan kita nggak mau memuaskan Anda. Kalau mau puas jangan di sini gitu, ke gereja pasti Anda puas. Benar gak teman-teman? Bodar nih kalau mau puas pasti masuk gereja aja Arpen, pasti puas. Pasti puas. Di sini nggak bisa memuaskan bodar nih, serius. Di sini tempatnya itu apa yang fungsikan akal. Nabi bermukjizat itu artinya apa? Manusia yang dipilih oleh Tuhan diberikan dia kekuatan agar dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Artinya supaya orang percaya, ini loh Nabi bisa bermukjizat. Bukan karena dia membelah lautan, membangkitkan orang mati, tongkatnya Nabi Musa, dia Tuhan, bukan. Akal dong. Tuhan memberikan dia kekuatan. Yesus saja lemah kok waktu dia di Bukit Getsemani. Saking lemahnya dia ketakutan kok. Ketakutannya sampai keringat seperti titik darah jatuh ke tanah. Siapa yang datang memberi dia kekuatan? Malaikat. Malaikat turun itu siapa yang perintah? Ya Tuhan. Karena semua seizin Tuhan. Cuma gak enak aja bahasa malaikat. Itu ada seseorang tuh Yesus di Bukit Getsemani, turunlah kau, bantu dia, kasih dia semangat. Kan gitu bahasa sederhananya. Asal ada nabi kuat, asal ada nabi bisa membunuh Dajjal, dia adalah Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Nabi Musa bisa jadi Tuhan itu. Pokoknya kalau ada mujizat itu udah jadi Tuhan dah, itu mereka mah. Cek. Oke. Udah ada yang mau nembak kayaknya. Saya bentar lagi sahur nih, jam 3:30 aku sahur. Aku udah mau puasa besok Sebenarnya kalau dianggap Tuhan itu bisa membangkitkan orang mati, apalagi kalau bangkit dari kubur, ada yang lebih hebat yang tidak pernah terjamah oleh maut lagi. Kan Elia nggak terjamah oleh maut, Henok nggak terjamah oleh maut. Berarti kan lebih hebat. Gitu. Melkisedek lebih hebat. Tidak tahu siapa, tidak beribu, tidak berbapak, hidupnya tidak berkesudahan, lebih hebat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aksi. Ustaz Tata, Ustaz.
Itu Nabi kalau bermujizat menandakan dia Tuhan atau menandakan dia utusan Tuhan? Utusan. Kayak Tapi kan dia kuat. Kata Bu Darni dia kuat, berarti dia Tuhan. yang kan definisi mujizat itu amrun horikun lil adat. Jadi suatu kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Cuma bisa dilakukan oleh orang yang diutus oleh Tuhan gitu. Tapi Bu Darin tadi ngotot, Ustaz. Buktinya Nabi Isa bisa membunuh Dajjal. Berarti dia hanya Tuhan yang bisa mengalahkan Dajjal. Berarti Nabi Isa Tuhan kata dia. Gitu, Ustaz. Enggak, kalau mau pakai hadis itu, ya hadis yang lainnya dipakai. Karena Nabi Isa turun ketika menjelang sholat subuh. Bahkan sholat subuh bersama umat Islam dia. Masa ada Tuhan sholat subuh? Tapi mohon maaf ya, kita memang di sini nggak maksa orang berakal kok. Bang Billy, itu kalau Yudaisme itu memang ada juga puasanya, Bang Billy ya? Ada pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ke-7 dan bulan ke-10. Oh, ada juga ya. Puasanya terjadwal juga siang doang ya, Bang Billy ya? Enggak tergantung, tapi yang paling maut ya puasa Yom Kippur itu. Oh, Yom Kippur. Orang Yahudi sebandel-bandelnya dia nggak akan berani nggak puasa. Itu kan 25 jam puasanya. Nggak makan, nggak minum, nggak boleh berhubung. Pokoknya yang enak-enak nggak boleh. Jadi dari maghrib sampai maghrib lagi besokannya. Tapi kalau ada di luar Yudaisme ikut-ikut sahabat gimana, Bang Billy? Sahabat. Tapi dia bukan Yudaisme, tapi dia Kristen Advent, ikut-ikut sahabat. Gimana? Boleh kan ada dalilnya. Fesyamru bani Israel atau sahabat lah, ada sahabat ledorotan berit olam. Hendaklah orang Israel memelihara hari sahabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel. Jadi yang lain, bangsa-bangsa lain nggak wajib kayak Islam. Ya Jumat sudah benar ada dalilnya gitu. Tapi kalau sahabat bagi bangsa Israel, nggak bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Budar ini kan termasuk Yahudi rohani katanya, ikut sahabat. Ya mana ada Yahudi rohani. Itu mah jawaban mentok, biasanya kalau mentok itu rohani. Pusat data itu Budar ini bawa para nabi, bisa baca ya. Budar ini dibawanya menulis dan nanya di bawah, saya bacain. Para nabi nggak bisa membunuh iblis, Dajjal. Ya Tuhan juga tidak ada yang mencobai Tuhan. Masa ada Tuhan dicobai iblis? Padahal yang menciptakan iblis Tuhan. Buat pertanyaan lagi Budar nih, lu bikin pertanyaan di bawah, gue bacain. Kalau di Islam ada nggak sih gini, setan itu musuhnya Tuhan, ada nggak gitu konsep kayak gitu? Ya ada. Kalau setan itu ya paling takut ke Tuhan itu. Misalnya gini akhi, perang antara kerajaan Tuhan lawan kerajaan iblis, itu ada nggak kayak begitu? Gak ada. Cuma di Wahyu. Asal mula iblis dari mana sih, Ustaz? Kalau iblis itu, kalau dalam Al-Quran itu minal jin. Karena ayatnya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Pertama awalnya Ajazil ya. Kenapa dari jenis jin? Surat Al-Kahfi ayat 50. Wa ilkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Awalnya Ajazil namanya. Karena dia tidak mau taat kepada Allah, akhirnya ablasa,
musnah semua kebaikannya. Jadi iblis ini dari lafadz ablasa, yang awalnya taat menjadi dimurkai. Akhirnya dipanggil iblis dari lafadz ablasa. Lalu dia mengatakan, ya Allah, gara-gara Adam saya ini terkukuk. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Maka diberi gelar setan. Jadi setan itu sifat minal jinnati wan nas, bisa kepada manusia atau kepada jin. Misalnya Budarni, dia ingin menyesatkan orang. Oh, Budarni setan. Nah, maksudnya apa? Sifat. Ya, itu. Tadinya dia jin, artinya menyembah kepada Allah, makhluk yang taat. Karena memberontak, disebutlah dia ablasa atau menjadi iblis, gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Tugas iblis itu apa Ustadz di muka bumi ini? Tugasnya apa? Tugasnya iblis itu, ya, dia itu, ya tadi itu. Apa itu? Setelah dia itu sudah divonis terkukuk, maka tugasnya dia meminta kepada Allah. Permintaan iblis ini diantaranya apa? Qala wa innaka apa? Qala rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, kalau begitu karena aku sudah dianggap bersalah, tersesat, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu Allah mengabulkan. Qala fa innaka minal mundarin. Maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan ila yaumil waqtil maklum, sampai hari yang telah ditentukan, yaitu kiamat. Wah, enak ini. Kalau gitu saya ini qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Ya sudah, aku akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Akan kujadikan hal-hal yang kemaksiatan terasa indah. Makanya hal-hal yang enak-enak itu kan zina enak, tapi haram. Minum-minuman seneng tapi haram, itu tipu daya. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini sulit ini untuk digoda iblis ini. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kayak gitu. Oh, jadi kalau ada manusia tadi berkata begini, Nabi Isa itu bisa membunuh Dajjal, berarti Nabi Isa Tuhan. Artinya ini sifat iblis gitu ya Pak Ustadz? Iya, karena ingin menyesatkan manusia supaya mentuhankan Isa. Padahal dia, kalau dalam Islam dia malah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena maknanya gini, Isa turun membumbun B2, mematahkan salib, Hakman adalah hakim yang adil. Kata-kata membumbun Dajjal, membumbun B2, maksudnya dia mengharamkan B2. Karena ada orang-orang mengaku pengikut dia, tapi doyan B2. Terus yang dimaksud dengan mematahkan salib, dia menunjukkan bahwa dia tidak mati di salib. Itu. Dan ajarannya tauhid, bukan tri-tri itu. Saya tidak kenal salib gitu. Hakman Adlan, dia menjadi. Aku turun naikin aja tuh Darmi itu, kayaknya masih mau belajar dia. Biarin aja lah Bang Billy, Bu Darmi itu. Modalan doang gitu. Jadi iblis itu kapan berakhir kerjaannya Pak Ustadz? Loh tadi kan ayatnya ila yaumil waqtil ma'lum. Al-Hijr ayat 238. Dia diberi penangguhan sampai hari kiamat. Jadi di hari kiamat nanti ini yang tidak musnah itu siapa Pak Ustadz? Iblis musnah nggak? Kapan? Hari kiamat? Iya, hari kiamat. Loh, hari kiamat itu semuanya, isinya bumi ini semuanya dengan isinya ada. Karena gini loh ya,
Kenapa kok ada kiamat? Kiamat ini langit dan bumi ini semuanya musnah. Ibaratkan gini loh. Awalnya Allah itu sendirian. Lalu dia menciptakan langit dan bumi dan isinya. Pada akhirnya akan Allah musnahkan semuanya. Seakan-akan gini. Awalnya kalian semua ini tidak ada. Aku yang menciptakan. Tiba-tiba kalian tidak mengenal aku. Lihat nanti di hari kiamat. Semuanya akan kumusnahkan semuanya. Langit dan bumi semuanya. Maka aku sendirian lagi. Lalu kita dibangkitkan lagi di mahsyar gitu. Jadi kiamat itu menghancurkan semua ciptaannya Allah itu semuanya dari awal sampai akhir. Menandakan bahwa selain Allah itu tidak kekal. Gitu. Tapi ada tanda-tandanya tuh Pak Ustaz. Kiamat itu. Ya itu 10 tanda kan. Ya'juj Ma'juj, turunnya Imam Mahdi, turunnya Isa, Dajjal, ya itu Duhon, Ad-Duhon. Kalau di Torah ya, lanjut pengajarannya, akhir zaman nanti matahari akan mendekat dan sinarnya itu akan menyembuhkan orang-orang yang sakit, tapi dia yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau yang jahat itu terbakar mereka. Begitu, ada nggak begitu? Iya itu sama dengan anu itu nanti. Orang di Masar itu. Matahari dekat sampai orang itu ada yang keringatnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai kepalanya gitu. Dari dahsyatnya itu. Sampai keringatnya segitu. Bang Mili, kalau Yudaism itu ada nggak sih pertanyaan di dalam kubur? Bang Mili? Ada, itu di dalam Talmud, apalagi di dalam kitab Zohar banyak itu. Oh ada juga ya. Aku sering cerita kan, nanti ditanya badan, kenapa kamu melakukan dosa banyak? Bukan saya. Siapa itu? Saya kan kalau tanpa jiwa, tanpa roh saya mati. Ditanya roh kenapa kamu? Loh, bukan saya yang melakukan tuh badan. Apa yang dilakukan? Disatuin lagi di dalam kubur. Gitu. Oh. Hampir sama ya dengan Islam ya, ada pertanyaan kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa apa agamamu? Siapa saudaramu? Tapi dari hamba Tuhan yang paling lama ya, itu matahari loh. Matahari lama banget, gila. Nggak termasuk lama dia. Matahari, bulan, bintang masih suka gugur. Tapi kalau matahari lama banget hidup itunya. Ya hidupnya lama. Ustadz Tata. Ya. Bagaimana cara tanda-tanda iblis itu seperti apa dan bagaimana cara untuk menaklukkan iblis? Kan iblis sudah memberi bocoran tadi. Di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Semuanya akan kugoda, akan kusesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maksudnya terpilih itu yang takwa, yang taat kepada Allah. Ini yang sulit. Iblis ini menggodanya. Gitu. Jadi dapat bocoran dari iblis sendiri. Apa bocorannya? Kecuali hambamu ya Allah yang taat kepadamu, yang terpilih, yang ikhlas, mukhlasin, terpilih. Iblis itu sasarannya orang beriman apa orang kafir, Pak Ustaz? Ya sebenarnya sama semuanya. Tapi kalau orang kafir ini sudah menjadi sahabatnya, sahabat karibnya iblis sudah. Karena iblis ini mengajak manusia ke neraka. Sedangkan dosa terbesar menyekutukan Allah. Makanya orang kafir ini sudah menyekutukan Allah. Ya sudah kekal bersama iblis kalau tidak bertobat itu. Jadi untuk apa digoda lagi? Ya tinggal kamu teman saya gitu doang. Kayak Bu Darni gitu tuh. Karena Tuhan disekutukan dengan Yesus.
Makanya kan teman-teman Kristen tuh kalau ditanya Tuhanmu siapa? Tuhannya Abraham, Bapak apa Yesus? Dua-duanya. Bingung. Oh, jadi iblis ini itu sudah bersama dengan orang kafir gitu teman-teman. Jadi nggak perlu lagi digoda. Justru iblis ini memakai orang kafir supaya bisa kelihatan seperti manusia, supaya mudah menggoda orang beriman. Kira-kira gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Iblis ini kalau ada orang berzina, orang membun-bun, mereka ini gembira. Tapi gembiranya belum seberapa. Karena masih dimaafkan oleh Allah. Dosa yang kekal di neraka itu kan menyekutukan Allah. Baru kalau orang itu murtad, baru itu seneng banget iblis itu. Karena kekal sudah. Ya Bang Billy, makasih Bang Billy. Terus kemudian kalau misalnya lagi puasa nih kita nih, aku mulai siang-siang kan gitu. Terus datang seseorang, ngapain sih berhaus-haus dahaga, berlapar-lapar gitu, mending makan aja. Itu ucapan kepada orang yang berpuasa. Ini ucapan iblis kayak gini ya Pak Ustadz? Iya. Padahal berbentuk manusia loh dia itu ngomong. Artinya iblis bisa memakai jasa manusia ya Pak Ustadz ya, menggoda sesama manusia gitu ya. Bisa kayak Bang Baal kalau ngajak Bang Andi makan ke warung, atau jangan puasa ya itu lewat Bang Baal berarti. Oh itu. Jadi gitu teman-teman, kalau ada yang aneh-aneh lu lagi puasa, terus ada yang ngajak aneh-aneh, ya ingat itu pasti sudah berkonspirasi dengan iblis itu. Hah? Paham ya teman-teman di bawah ya, hati-hati loh. Ya Pak Kripto, silakan Pak Kripto. Selamat pagi. Pak Kripto kalau mau bicara silakan. Tuh, saya sebetulnya mau tukar pikiran sama Ibu Darni tadi, mendengarkan dia punya komentar dalam hal kekristenan gitu. Tapi dia udah turun. Soal apa itu tadi? Yang mana? Ya macam-macam lah komentar dia. Itu bahwa ya tentang tauhidnya Kristen gimana, bahwa Yesus itu Tuhan. Kata-kata Tuhan tuh banyak Kristen tidak merujuk kepada terjemahan asli ya. Iya. Terjemahan asli di mana ada makna kurios dan makna theos ya. Tuhan dan Tuhan yang ya Tuhan semesta alam, tapi ada kurios yaitu Tuhan ya. Jadi karena itu menjadi kebingungan bagi orang Muslim sendiri, karena tapi beberapa orang Muslim yang terpelajar tahu, tapi hanya senang menggoda-goda orang Kristen aja. Sebetulnya saya tahu orang Muslim tahu perbedaan itu. Orang-orang Muslim yang berpendidikan ya artinya mau belajar. Bang Arom pendidikan. Bang Arom. Ya kalau orang Muslim yang nggak mau belajar ya dia bingung kenapa Kristen sering menggunakan. Pak Kripto ini Kristen teman. Tapi begini tadi kesimpulan yang Budar nih. Pak Kripto ini Kristen teman-teman. Yesus itu anak manusia di surga, anaknya Maria, tapi diberi tubuh kemuliaan dan diberi gelar Tuhan. Menurut Pak Kripto, Yesus ini manusia diberi gelar Tuhan. Gimana Pak Kripto? Iya, gelar Tuhan itu adalah Tuhan. Kalau saya melihat di pasar banyak orang, baik perempuan maupun lelaki, ketika mereka hanya belum dikenal,
saya melihat sebagai orang-orang biasa saja. Begitu ada Bang Handi misalnya, oh saya anggap Mr. Handi, Tuan Handi, ya. Tuan itu suatu penghormatan, meninggikan. Bang Handi itu punya ilmu lebih tinggi dari saya. Bang Handi itu punya kekuatan yang lebih besar dari saya, maka saya tuankan. Tapi begini Pak Kripto, kalau sudah kita di Indonesia sudah bahasa baku, sebagaimana kita setuju dengan KBBI, itu sudah ada Tuhan dan Tuhan. Itu udah perbedaannya sangat jauh gitu. Kalau Tuhan itu merujuk kepada manusia, kalau Tuhan itu menuju kepada yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, yang disembah. Nah, itu sesuai bahasa Indonesia ya. Itu betul. Gitu. Jadi nggak semua orang kan di pasar itu tahu KBBI, ya kan? Ya, di pesantren juga belum tentu diajarkan apa itu KBBI. Tapi kalau umat Islam itu mulai anak sudah bisa ngomong, tanya Tuhan dan Tuhan udah paham mereka kalau umat Islam ya. Mulai dari anak kecil yang bisa ngomong itu udah bisa membedakan mana Tuhan mana Tuhan. Anak kecil loh, Muslim tapi. Iya, tapi kan mereka tidak tahu terjemahan LA itu tidak jujur. Ya, kata Tuhan semesta alam di dalam surat aslinya itu tidak diungkapkan adalah Tuhan yang asli atau Tuhan yang tuan. Nah, tapi di dalam beberapa kitab yang baru ya di belakang ada itu kosakata, vocabulary ya. Jadi Tuhan huruf besar Yehova. Tuhan pakai T besar itu Tuhan semesta alam. Tuhan kecil, T kayak kecil, Tuhan. Ini yang merusak ini Pak, ada huruf kecil, huruf besar ini yang merusak nih. Iya, udahlah itu memang gejala-gejala, tapi dalam 10 tahun ini urusan ini selesai lah di Indonesia. Tapi kalau menurut Pak Kripto, Yesus ini sebenarnya gelarnya Tuhan apa Tuhan? Dia sesuai KBBI loh ya, sesuai KBBI. Ya, itu Tuhan. Oke, makasih Tuhan. Berarti terjemahan Yesus Tuhan itu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Nah, itu berarti di situ ada keliru terjemahan ya. Keliru. Pantesan Pak Kripto itu nggak diterima di room Kristen. Pasti diusir. Saya dianggapnya Muslim. Nah, itu dia. Bagi mereka yang tidak mau diskusi dengan saya, udah turunkan tuh kripto tuh Muslim katanya. Para Pak Kripto Kristen loh teman-teman. Berapa ada hampir jutaan juga kali itu. Ada kalau dihitung ya antara saksi Yehova dengan Unitarian di Indonesia ini banyak loh itu. Iya. Iya, betul. Tapi ya begini ya, Matius 7 ayat 21 sampai 23, di situ ada satu pelajaran ya, bahwa meskipun kripto mengatakan Yesus itu Tuhan atau kurios ya, Tuhan, kata kamu ya kripto memanggil aku Tuhan ya kan. Bahkan kripto menggunakan nama saya untuk mengusir setan, melakukan mujizat, ya kan, dan seterusnya. Bernubuat. Tapi bernubuat ya. Tapi aku tidak suka kepadamu kripto. Pada hari terakhir, pada hari di depannya aku biarkan. Pada hari terakhir, pada hari judgment, penghakiman. Saya sebagai hakim akan memutuskan kau kripto nyahlah daripadaku. Ya kan? Kenapa? Karena perbuatanmu yang jahat, bukan ucapanmu kepadaku Tuhan atau kamu menggunakan namaku untuk kebaikan ya. Tapi perbuatanmu jahat. Kamu tuh bisa mengusir setan, tapi kamu melakukan perbuatan setan. Tapi gini Pak Kripto, boleh nggak sesuai dengan data yang ada, boleh nggak mengusir setan atas nama Yesus? Boleh.
Boleh. Kalau orang diberi karunia, ya tidak semua orang Kristen bisa mengusir setan. Ya, itu karunia. Ya, jadi kalau bisa, ya bisa. Bukankah itu poinnya yang disebut Yesus adalah kalian semua pembuat kejahatan karena kamu mengusir setan atas namaku. Itu dia. Itu dia. Karena di nomor atasnya itu kamu harus kepada Bapa, bukan kepada aku, kata Yesus. Mana nggak ada kata Bapa di situ? Di Matius 7 ayat 21-23 ada kata Bapa. Matius 7:21 itu jangan memanggil aku Tuhan. Tuhan itu hanya Bapa kan gitu. Enggak lah. Matius 7 ayat 21 itu banyak orang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Ya. Bukannya perbuatannya itu yang mengucapkan kata-kata Tuhan itu, tetapi perbuatanmu yang jahat. Kedua satunya gini loh Pak. Kalau memanggil Yesus Tuhan tuh betul, itu bukan perbuatan yang jahat. Dua satunya itu Pak Kripto, itu ada kata Bapa kok. Saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Betul. Nah, jadi kalau mau masuk surga, kehendak Bapa, jangan jual-jual namaku, apalagi mengusir setan. Gitu maksudnya Pak. Enggak. Kehendak Bapa itu bukan mengusir setan. Ya kan? Kehendak Bapakku itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu. Jadi coba saya tanya ke Ustaz Tata, saya kombinasi sama Islam ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, masih monitor Ustaz. Ustaz Tata. Ustaz, banyak. Kalau kita itu mau berbuat sesuatu itu gitu, itu mengucapkan dulu minta izin kepada Allah atau minta izin kepada Nabi Muhammad? Mau melakukan apa? Ya apapun, memulai pekerjaan misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya begitu kan, nggak perlu minta izin kepada Nabi. Kullu amrin di balin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu kebaikan kalau tidak dimulai dengan bismillah itu sia-sia gitu. Jadi kepada Allah. Ya sama dengan Matius 7:21, harus kepada Bapa. Gitu loh Pak Kripto. Jangan jual-jual nama Yesus demi apapun gitu. Yang melakukan kehendak Bapakku ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku ya. Nah, di dalam ayat Lukas ya, Lukas 6 ayat 46, di situ juga diulang lagi. Ustaz ditanggapi dulu ya Ustaz ya. Saya mau beli rokok nih. Oh, nggak boleh minum rokok tuh, nggak boleh, merusak kesehatan. Terusin Pak Kripto. Ya, ayat 46 dari pasal 6 Lukas ya. Ada tertulis, mengapa kamu berseru kepadaku, kepada Yesus ya, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi ajaran Yesus tidak dilakukan, tapi panggilnya ya Tuhan Yesus, Mr. Yesus, Lord Jesus, gitu loh. Tapi tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan atau katakan. Iya, padahal yang Yesus katakan, dengar will Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Malah mereka mentuhankan Yesus ya. Diusir nanti. Karena tidak melakukan perintah Allah. Perintah Allah kepada Yesus. Yesus, kenalin kepada mereka Tuhan itu aku. Dan kamu ngaku utusanku. Tiba-tiba mereka mengatakan, Yesus, Tuhan, Tuhan. Ya diusir. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Hukum yang terutama, dengar will Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Bang Kripto ini kapan ini? Ini udah bau-baunya udah bau tanah ini. Gimana Bang Kripto? Itu perkataan yang selalu diucapkan oleh Bang Tahta, sesuatu yang buruk ya harus bisa
mengasihi sesama. Walaupun Muslim juga harus mengasihi sesama. Sesama itu bukan selalu Muslim. Pertama Sesama harus itu bisa mengasihi. begini. Pertama harus mengasihi siapa? Mengasihi orang, mengasihi orang. Nah, pertama Sama. kasihilah Harus Tuhan, dengan kasihilah Tuhan. ucapan. Dengan Yang pertama, ucapan. kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap hatimu dan sebagainya itu. Sebut dulu, kasihilah Tuhan Yesusmu gitu. Bukan. Benar bunyinya gimana coba? Kalau Bang Tata selalu bilang gini. Kasihilah Tuhan, ya, Tuhan Yesusmu itu apa Tuhan Allahmu? Gini, aku taruh tak pada tempatnya, jangan muter-muter. Gimana? Selalu menutup gini kepada saya, Kripto, ingat usiamu sudah tua, udah lanjut usia, bau tanah. Ya. Maksudnya apa? Ya, saya kan tidak mau berubah, tetap bertahan. Saya kan bertauhid, ya. Padahal di dalam Islam itu tauhid itu adalah yang utama, ya kan? Ya kan? Saya bertauhid dalam Kristen ya. Tapi Bang Tata selalu mengatakan Kripto, ya tetap salah karena gini, kalau Bang Kripto bertauhid sama dengan orang Seriwil. Orang Seriwil ini ketika Yesus diutus, apa kok Yesus? Saya lu tauhid sudah. Ngapain kamu datang-datang? Wong saya punya Musa, punya Taurat. Tapi menolak Yesus, selamat nggak dia? Ya menolak Yesus itu tidak selamat boleh. Tidak selamat. Ya sama. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, apa berkata Bang Kripto? Apa engkau Muhammad? Saya tidak mau ikut kamu, saya sudah punya Isa, tauhid. Ya sama dengan orang Seriwil ketika Yesus diutus, menolak. Begini. Nah sekarang ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Bang Kripto yang menolak. Sama dengan ketika Allah mengutus Yesus, Seriwil menolak. Ya gak selamat. Karena Bang Tata tahu ya bahwa Tuhannya Yahudi itu beda dengan Tuhannya Yesus, beda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Itu tiga Tuhan. Jadi yang mengutus Yesus dengan yang mengutus Musa, Tuhan yang beda. Beda. Jadi orang Kristen tidak punya Nabi Musa. Nabi Musa cuma rujukan. Saya belajar, baca perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai Maleakhi itu adalah merujuk. Ya. Kata siapa? Wong Yesus saja mengutip. Saya ini seperti Musa loh. Kalau Musa mengatakan Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku juga gitu. Markus 12:29, dengarlah Seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti sama. Ayo, Wong Yesus mengutip ucapan Musa kok. Mencret, macet. Bahkan dalam Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Nah itu. Ayo, macet. Silakan otan-otan yang paham Bible kita dialog, yang nggak paham Bible bertanya saja. Rudi, naik sini, bertanya aja kamu sini. Kamu ini typing diajak naik. Jadi suruh bertanya aja takut. Jadi Kristen itu kawannya. Takut ke Bible mereka itu. Jadi kalau naik itu takut ke Bible mereka itu. Kalau Islam kan Al-Quran itu adalah huda wa nur, cahaya dan petunjuk. Beda dengan Kristen, Bible itu musuh terbesar saya.